Sorotan soal kripto muncul lagi di Indonesia setelah seorang influencer aset digital ini terseret dalam kasus penipuan. Beberapa hari lalu, polisi tengah mendalami dugaan penipuan yang dilakukan oleh Timothy Ronald. Atas kasus ini, sejumlah orang dilaporkan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini menambah daftar panjang penipuan piranti investasi aset digital di Indonesia. Tanpa informasi yang cukup memadai, masyarakat melihat jika kripto memiliki potensi cuan yang besar. Meski demikian, apakah meningkatnya angka investasi kripto serta-merta berpengaruh pada ekonomi negara? Sejauh mana peran dan masa depan industri kripto di Indonesia? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama ekonom Selios Nailul Huda. Beralih ke berita Nusantara, beberapa waktu lalu, warga Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dihebohkan dengan penemuan sebuah lubang raksasa di tengah lahan persawahan milik salah satu warga. Bagaimana sinkhole dapat muncul dan seperti apa hasil pengkajian Badan Geologi atas fenomena ini? Ikuti laporannya bersama jurnalis Detikom dalam berita Nusantara. Salah satu pelari ultramaraton perempuan Indonesia ialah Meili Junita yang mencatatkan sejarah atletik nasional dengan partisipasinya sebagai pelari ultra wanita pertama Indonesia yang berkompetisi di ajang tersebut. Keikutsertaannya bukan hanya membawa nama Indonesia ke panggung dunia, tetapi juga membuka jalan bagi atlet perempuan tanah air di cabang lari jarak ultra. Bagaimana awal mula Meili Junita terjun ke dalam dunia lari? Temukan jawabannya dalam segmen Sunset Talk nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikan semuanya. Halo. Happy Monday. Happy Monday. Hari Senin walaupun biasanya lesu ya. Oh. Tapi kita harus happy. Iya dong. Karena hari ini udah masuk ke tanggal 12 ya? Apa 13? 12. Oh ya 12. Karena kemarin kan 11 Januari. Oh iya benar, Betul. 11. Berarti happy anniversary buat Kang Arman. Betul sekali. Dan Teh Dewi kita. Selamat ya. Itu tapi sebenarnya buat kita-kita ini kayaknya masih agak jauh ya dari belanja-belanja ya karena kan tanggal muda gitu. Oh iya Tanggal benar. muda apa tanggal tua sih? Sebenarnya nih it's either kalau lo gajian tanggal 5 berarti tanggal muda masih lah hitungannya Coy, ya. sebentar mohon maaf. Kalau gajian tanggal 5 lama ya. Keringatnya udah jadi batu ya. Keringatnya udah jadi batu. Asli. Anyway, halo, salam kenal loh. Iya. Oh. Ada yang baru di sini Detiker semuanya. Halo, salam kenal. Aku Felicia Maiku menemani Kakak Eda hari ini. Nah, senang sekali hari ini ada Feli di sini. Jadi kita bisa punya suasana baru Wis, untuk studio kami yang penuh dengan AC. gimana? Dingin ya? Dingin Kak. Tapi warna-warni kan. Lo sendiri ketika ngelihat studio ini cukup kayak Detik warna-warni. Iya juga. Iya gak sih? Kayak hari-hari aku. Penuh dengan warna. Tapi kalau pagi hari ini warnanya mungkin lebih ke gloomy ya. Gloomy ya, karena dari pagi ya kita dihantam sama badai dan Bener. hujan. Kayak aku tuh kebangun sama alarmku. Biasanya pasti alarm bunyi terus kita bangun kan. Ini Alright. alarm belum bunyi tapi Kita udah bangun. hujannya tuh karena Suara petir. enggak sih, lebih ke kenceng Genteng banget. bocor enggak kan? Jangan sampai, lebih ke tut Waduh. token Token dong. jadinya. Mudah-mudahan nggak gitu ya Enggak, Detikers ya. enggak, Detikers juga Detikers. walaupun juga hari-harinya sepanjang hari ini tuh sedikit lebih gloomy karena mungkin Bener. menghadapi jalanan yang banjir. Iya. Kemudian biasanya kan Jakarta kalau udah hujan tuh Nah itu dia. in second tuh bisa langsung chaos gitu ya nggak Ya. sih? Nah menurut aku ya kalau misalnya lagi hujan itu Mm-mm. macetnya tuh justru bukan pas lagi hujan, tapi setelah Setelah. itu. Nah itu tuh yang bikin macet. Terus kalau banjir, nah bahkan ini banjirnya aja tuh sudah meluas banget. Oke. Jadi titik-titiknya tuh udah, kalau di Instagram story tuh udah banyak banget tuh. Karena ini Udah titiknya nambah ya. Instagramnya udah mode Aukarin ya. Bener. Jadi terutama nih di Sunter, di Kelapa Gading, itu Alright. juga terendam banjir. Dan bahkan sekarang juga lagi banyak kan yang pohon tumbang gitu loh. Itu yang bahaya. Oke, Di oke. Tangsel juga tuh kan ada. Hmm. Dan pokoknya sekitaran Jakarta nih totalnya itu ada belasan puluhan banyak ya. Kayak kita lebih bisa bilang banyak sekali. Belasan puluhan tuh pohon tumbangnya apa? Bukan, titik-titik banjirnya. Titik-titik banjirnya. Salah satunya terutama tuh di daerah Cilandak tuh, ada di Kelurahan Cilandak Barat, Cipete Utara, Duren 3, Cilandak Timur. Nah, itu tuh dari
ada yang 20 sentimeter itu di Jakarta Utara, terus juga tadi kalau nggak salah Mhm. ada teman kita juga di daerah Cilandak situ ya, itu Mhm. sampai sekitar 1 meter Banjirnya. banjirnya gitu. Itu kan Oke tinggi ya dan oke pasti oke. efek dari kebanjiran itu, wah itu nggak enak banget sih. Kayak mau Mhm. naik transportasi umum juga pasti susah, pasti fare-nya Bener. tinggi, iya Betul, kan? pasti akan naik tuh harganya jadinya. Benar, itu dia. Dan memang, kabarnya, penyebab banjir ini adalah curah hujan yang tinggi, memang Mhm. betul, dan ya luapan Kali Krukut. Oke. Jadi, Mhm. penyebab-penyebabnya sebenarnya cukup klasikal ya, Yes, Jakarta ya. iya Tapi kayak kabarnya memang udah ada titik-titik yang mhm, berangsur surut, nah nggak iya, sebanyak tadi pagi pagi, ketika kita kumpulkan datanya ya. betul. Siang ini tuh ada beberapa titik yang sudah surut gitu, tapi Ya, mudah-mudahan ya, nggak banyak dari teman-teman yang sampai ngungsi gitu iyalah, misalnya. enggak lah, Jangan heeh. ya, atau sampai rumahnya tuh udah biasanya kan kalau Mhm, di Bekasi tuh yang aku tahu mhm. orang-orang pada naikin barang-barangnya jadinya ke Iya, lantai ke lantai atas kan. atas, Mudah-mudahan nggak sampai kayak gitu bener, ya. bener bener, mudah-mudahan enggak sih Mhm, ya. ini apa nih yang disapa reporternya? Reporter Iya, siapa yang kita ini sapa yang, ya? langsung Oh dari banjir, ada live banjir, report. ada. Oke, Iya, siapa nih? assalamualaikum. Selamat sore, kamu yang ada di seberang sana. Ini kalau nggak salah lokasinya lagi di Cilandak ya? Nah, ya kan? Iya, Ini Dian Hai, kan ya? iya betul sekali Edo. Nah Dan salam Dian, kenal juga nih untuk Feli. halo, salam seru kenal. banget ada di wahana Kok mana nih? seru? Seru tuh yang Aku belakang kira lagi. itu Tuh, wahana. bukan Kak. Bukan Ini, air terjunnya gara-gara ya? sorry, ini ternak lele. Waduh. Di mana Dian posisinya sekarang? Kayak baik Edo dan juga Feli mungkin tadi juga sempat dibahas ya sama kalian berdua bahwa Mm-mm. memang saat ini saya sedang berada di Kelurahan Cilandak Timur. Oke. Di mana memang ketinggian air di sini paling tinggi nih Edo dan juga Feli yaitu Mhm. sekitar 95 cm. Seperti itu. Hampir 1 meter tadi Hampir 1 ya. meter ya. Tadi kan Feli sempat bilang kalau ketinggiannya tuh 1 meter berarti udah berkurang 5 5 senti. senti, Iya. 5 senti itu dikit ya. Tapi mungkin kalau yang sekarang ini beneran masih sekitar 90-an sentimeter atau gimana nih? Kondisinya di sana sekarang gimana, Dian? Kalau kondisi sekarang berdasarkan data dari BPBD yang kami terima Mhm. sekitar pukul 2 saat ini memang banjir di beberapa wilayah di Jakarta memang sudah surut termasuk juga yang ada di Kelurahan Cilandak Timur ini yang Oke. dimana memang ketinggian air saat ini hanya mencapai sekitar 30 sampai 50 cm. Iya, iya. Oke. Kalau dilihat dari video yang dikirimin ke kita yang ditampakkan di layar saat ini sih Yes. cukup tinggi ya kelihatannya karena Iya. memang sampai harus naikin Celana. celana juga. Heeh. Tapi kalau dilihat dari penyebabnya apakah masih sama klasik ada luapan dari kali atau seperti apa Curah Dian? hujan, heeh. Kalau untuk penyebab memang sama penyebabnya yaitu curah hujan yang memang intens dan sangat tinggi yang melanda Jakarta sejak pagi tadi dan juga memang adanya luapan kali dari Krukut seperti itu Edo dan juga Feli. Oke. Nah, terus kalau misalnya ngelihat ini kan banyak sekali ya genangannya maksudnya cukup tinggi gitu. Mm. Apakah ada akses-akses jalan yang ditutup atau bagaimana? Memang kalau ditutup hanya sebentar karena memang beberapa titik di Cilandak Timur ini surutnya cepat seperti itu. Namun Oke. memang aku punya cerita menarik nih. Wah. Tadi sempat dicoba untuk menjangkau tempat pintu air maksud saya. Mhm. Pintu air sempat nyemplung dan ikut banjir-banjiran juga. Mhm. Edo dan juga Celia di mana memang ada fakta yang menarik nih bahwa di wilayah Cilandak Timur ini baru saja dibangun tanggul di sekitar area luapan air Kali Krukut Oke. ini yang dimana Oke. memang baru jadi 1 minggu. Oh. Sekarang sudah dilanda banjir. Memang ini sempat menjadi kebingungan. Tapi sampai dari jebol para nggak? Nggak warga. kan? Kalau memang untuk jebol enggak, karena memang baru ini. Hanya Baik. meluap saja seperti itu. Oke. Berarti agak membantu tuh berarti ya si Heeh. tanggul ini. langsung trial and error. Bener juga Baru sih. trial langsung error. Iya sih. Thank God ya blessing in disguise ya Betul, sebenarnya ya. betul. Tapi sekarang katanya udah mulai surut. Jadi Mm-mm. apakah aktivitas warga sudah mulai normal lagi? Artinya untuk kendaraan-kendaraan yang lewat tuh sudah bisa Sudah lebih bisa. lancar mobilitasnya atau seperti apa Dian?
Kalau untuk saat ini kan memang sudah surut di beberapa titik ya, yang ada Mm-mm. di Cilandak Timur ini sendiri yang tadi juga sempat tinggi airnya. Namun memang ada titik yang lama untuk surut karena petugas dari PPSU ataupun dari SDA sampai saat ini masih terus menyedot air untuk dilimpahkan ke kali Kerukut seperti itu. Oke, oke. Ini juga harus berhati-hati, waspada karena biasanya kalau banjir saya takut suka ada biawak gitu jalan-jalan Waduh, kemana-mana. atau tadi Dian kayak aman kan yang ya di sana? Aman kalau memang tadi juga banyak unggas, jadi Nah, tuh kan. sempat was-was. atau justru ada orang yang punya misalnya kolam ikan gitu misalnya terus Ikannya sekarang jadi meluap, keluar. bener. Kabur Sempat ikannya. lihat ikan koi atau ikan lele tadi Dian enggak? Kalau untuk ikan saya Belum tidak ya? bertemu, hanya saja bertemu dengan ayam, burung ataupun bebek gitu, piaraan dari warga sekitar. Oh, nggak diajak ngobrol kan Dian? Jangan dong. Sempat diajak ngobrol tapi dia tidak menjawab. Ya kalau dia jawab ngeri juga sih Dian ya. Bener, bener. Oh Tapi ini sampai ada evakuasi pakai kapal Iya. juga ya ternyata Iya. ya. betul. Memang di awal saat hujan turun dan juga Bule. ketinggian Bule. air langsung tinggi, memang ada beberapa evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan. Oke. Karena memang banjirnya sampai jalanan seperti Nah. itu. Itu dia pasti ya, itu jalanan sekitarnya akses yang emang biasa dilewati oleh banyak orang, apalagi di jam-jam pagi gitu ya, pasti bikin macet sekitar situ. Itu warga Cilandak kayaknya semua pada kompak barengan nelpon ke kantornya masing-masing izin WFH Izin Pak. bener, Ya, bener. banyak nggak tadi Dian ketemu warga yang akhirnya nggak berangkat kerja kemudian jadi dia kerja dari rumah gitu, ada pengakuan seperti itu? Kalau untuk ketemu atau enggak, ya, saya tidak bertemu sih dengan orang yang ingin bekerja tapi tidak jadi. Cuma memang beberapa hal yang seperti sini kan dekat sekolahan, Oh, iya. namun para siswa dan siswi masih tetap bersekolah walaupun tetap. memang aksesnya dipenuhi oleh air banjir. Oke. Kalau udah banjir kayak gini misalnya, katakanlah nanti nggak ada hujan susulan lagi gitu ya Amin. sepanjang hari ini, kapan biasanya surutnya Dian? Iya, secara total gitu ya. Mungkin tadi keterangan dari para warga seharusnya ini cepat untuk surut, namun memang banjir kali ini dirasa lama surutnya. Untuk seperti itu dari petugas SDA ataupun PPSU terus mengeruk ataupun menyedot air yang menggenangi rumah warga untuk kembali ke Sungai Krukut seperti itu. Oke. Berarti ini kita bergantung kepada teman-teman PPSU seberapa Betul. kencang nyedotnya Nyedotnya dan betul. juga terhadap alam yang Alam. mudah-mudahan nggak ada hujan. Iya. Kalau sekarang tuh tinggi kayaknya ya. kelihatan masih mendung ya Dian ya. Kalau untuk saat ini kita tidak bisa memprediksi cuaca sebenarnya Feli, karena memang tadi sempat agak panas, tiba-tiba gelap, terus panas lagi seperti itu. Iya. Tapi nggak ada hujan susulan lagi di sana? Kalau untuk hujan, alhamdulillah sampai saat ini belum turun hujan kembali. Baik. Oke, mudah-mudahan udah aja gitu ya, cukup gitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan di sana juga warga, tapi kayaknya warganya nggak tahu ya, kayak mereka sudah terbiasa gitu ya dengan kondisi ini ya. Sama kayak orang Jepang tuh kalau misalnya ada gempa mereka santai Biasa. aja. Iya betul. Kayak kita ngadepin banjir, oh banjir. Iya, It's just iya. another day. Tapi Anyway. hari Senin ya nggak jadi upacara berarti anak-anak sekolahan di sekitar situ ya. Mestinya sih enggak ya, Tapi tetap dibatalin sekolah. ya. Anyway Oke. Dian, terima kasih banyak untuk Iya, informasinya. sama-sama Eda dan juga Feli. Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Selamat sore. Sama-sama. Selamat Sore. sore. Selamat sore Pak. Itu ada bapaknya di sana. Iya. Kayaknya lagi pindahan. Bener. Tadi rumahnya pengen dievakuasi beberapa barang. terus Iya, dipindahin lagi. atau mungkin rumahnya dijadiin tempat dapur umum sementara. Oh, iya, bisa, barangkali, bisa, kayak bisa, gitu. bisa. Emang kondisi-kondisi lagi ada apa ya? Dibilang ya tadi kan blessing in disguise itu, malah jadi ngaringung gitu loh Iya juga warganya. sih ya. Soalnya warga Jakarta tuh kan kalau nggak disatukan gara-gara musibah tuh biasanya Nikahan. ya sibuk. Oh ya nikahan juga ya. Nikahan atau ya udah. Nikahan, Musibah kedukaan, gitu. musibah udah Bener. itu dia. Aduh. Ya udah dari Tikers, kita sebelum break kita satu berita dulu lagi. Ini ada yang bikin cukup geger juga walaupun Wow. berkali-kali bikin geger Iya, sebenarnya. iya, iya. Soal harga emas. Feli udah berapa kilo emasnya?
Is gila. No. Kalau udah ada sekian kilo gitu maksud gua, jual sekarang aja. Karena lagi tinggi kan. Sekarang Lagi udah berapa? Terakhir aku lihat kayaknya 1,9. Oh, udah 2, Udah 2, cuy. wow. Kan seluruh dunia udah tahu berapa Keren, portofolio maksudnya. saya. Berapa nih? Kayaknya gigi juga emas nih. Bentar lagi. Ini pecah rekor lagi tadi pagi. Oke. Harga emas hari ini itu naik 29.000 per gram. Ini emas antam ya. Wow. Yang saat ini berarti levelnya itu sudah di 2,631 juta per gram. Nah, ini naik cukup tinggi sebenarnya dibandingkan yang sebelumnya di hari Sabtu ketika harganya masih di 2,605 juta Oke. per gram. Dan kalau dilihat di beberapa toko emas juga sebenarnya memang harga emas ini bahkan harganya sudah lebih tinggi lagi. Bahkan ada yang udah jualnya tuh 3 juta sebenarnya. Wow. Saking mereka tuh makin banyak yang beli kan, Beli, ya. hukum ekonomi aja, supply Iya, demand gitu. Betul. Nah ini bahkan ada beberapa yang bilang tuh si toko emas ini ketika kita lakukan reportase ke toko-toko ini, mereka bilang harganya ini katanya 2026 ini bisa jadi sampai 4 juta gitu. Banyak banget. Tapi kan biasa kalau pedagang kan ini Iya, bakal naik nih naik. mas, Iya, beli benar. sekarang banyak nih makanya Selalu orang-orang. orangnya gitu ya. Tapi Iya. kalau beli emas itu ntar tetap dapat kalender nggak ya? Biasanya kan kalau ke toko biasanya emas, dapat pouch gak sih? pouch juga ada. Iya kan? Oh Gua bareng sama ngumpulin. kalender juga. Iya, biasanya yang sepupu saya yang jualan soalnya. Yang ada ini juga ya, apa namanya? Ini hari keberuntungan atau hari buruh gitu-gitu ya. Ada tanggal-tanggalnya Ada kayak gitu. tanggal-tanggalnya ya. Berarti kalau yang udah punya jual sekarang, Betul. kalau mau bisa. beli ntar dulu deh. Gitu. Tapi tergantung juga sama strategi dan tujuan investasinya sih. Betul. Kalau Wah. memang pengen nahan harga emas ini sampai nanti misalnya tujuan dia nabung tuh untuk kebutuhan sekolah anak misalnya Bisa. atau beli rumah misalnya atau untuk nikah misalnya, ya udah ditunggu aja sampai hari itu tiba nanti. Tapi kayaknya aku lebih percaya, nggak tahu ya, aku kan masih mengumpulkan informasi juga ya. Aku kayaknya mendingan kalau mau investasi emas deh. Kalau kripto aku ada cerita nggak nih kira-kira nih? Ada insight nggak nih buat aku nih? Sebagai Terlalu- ibu baru, Terlalu berisiko kata orang-orang. Karena kan sebenarnya fundamentalnya tuh belum bentar kok kamu tiba-tiba terlalu bisik-bisik jelas nih ngomongnya. gitu. Kenapa bisik-bisik? Karena ada orang yang cukup terkenal di media sosial yang baru aja dilaporin ke polisi gara-gara kasus kripto ini. Aduh, padahal dia kan si paling tahu ya. Oh iya. Tapi, ya kan dia Iya kan kan? memberikan informasi gitu Betul. kan. Kita sebagai viewersnya kayak melihat kayak, wah nih tahu banget nih. Kita nanti bakal bahas itu, Yes. Feli. Barengan sama pengamat ekonomi, kita Oke. juga akan bahas soal bagaimana anak-anak muda sekarang tuh banyak banget beralih investasinya ke kripto. Itu betul. Padahal kita tahu kripto ini kan risikonya tinggi banget. Yes. Berarti makin berani nanggung risiko dong anak-anak muda kita. Makin berani tuh berarti hebat dong. Hebat berarti, tapi kok makin banyak yang takut nikah ya kan? Berarti nggak berani dong nanggung Berarti risiko. mereka mau nanggung resikonya lewat kripto. Tapi kalau soal pernikahan itu kayak kryptonite-nya mereka. Wih, Kryptonite. Superman Gokil. kali ya. Namanya juga Feli, the one and only ya. Masuk tuh. Kita break dulu tapi ya. Oke. Abis ini kita akan bahas itu semua Detikers sampai ke Yes. jam 5:30 sore nanti. Tetap Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Barengan Ini sama- bagian gak cuma hore-horenya. Ini dia. Ini tadi kan kita udah sempat bridgingin ya. Ini adalah kryptonite saya. Wih. Kryptonite. Superman kali. Sesuatu yang suka menggoda ya. Bener. Dan melemahkan iman. Itu lemah banget aku tuh. Lemah akan informasinya. Makanya perlu cari tahu. Perlu cari tahu. Iya. Memang kalau bicara soal dilemahkan iman gara-gara sesuatu ini, itu tuh lagi tren emang katanya Nah. sekarang. Orang-orang tuh suka sesuatu yang instan biar cepet dapat Yes. kekayaan Iya. dengan nominal sekian gitu. Nah, salah satunya ini si mediumnya adalah si investasi di kripto ini. Dan betul. pagi tadi kita Iya. dapat informasi bahwa salah satu kita bisa bilang beliau apa ya, influencer. Boleh, boleh. Ya influencer keuangan lah ya. Biasanya kan bapak apa nasional, ini mungkin adik kripto nasional enggak ya? Karena kan masih muda. Iya sih, walaupun muda tapi dia
cabai merah sih. Cabai merah. Strong sekali. Timothy Mantap. Ronald yang dilaporkan ke kepolisian soal ada dugaan penipuan kayaknya kalau nggak Masih salah. dugaan ya. Nah iya, nanti Itu kita akan dia. bahas bersama Betul. bareng-bareng Detikers soal investasi kripto sekarang ini barengan sama pengamat ekonomi andalan kita semua, Mas Asik. Nailul Huda dari Selios di sini. Selamat sore. Selamat sore Mas Huda. Selamat sore. Apa kabar? Selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun juga. baru, Meskipun Mas. 2021 apa 26 nih? 2026. Oh iya, benar. 2026. Back to the future gitu. Asik. Emang konsepnya tuh gitu kemarin X-Men. ya. Oh gitu ya. 2026 dong ya. 2026 ini lumayan banyak ya dari kalau bicara soal ekonomi sebenarnya ya. Mulai dari kemarin Presiden Venezuela Iya, ditangkap. ditangkap, betul. Terus apalagi ya, banyak sih hal-hal yang juga perintilan-perintilan. Tapi ini nih yang tadi pagi yang Ya. sempat Ya. bikin rame soal Timothy Ronald. Dan sebenarnya udah lama sih kita pengen bahas soal kripto ini yang nggak surut-surut Ya. hegemoninya gitu. Bahwa orang-orang tuh Mhm. makin kenceng ternyata invest di sini walaupun data tuh kalau misalnya kita lihat sebenarnya jumlahnya tuh agak melambat sebenarnya. Oke. Tapi makin banyak, bener nggak Mas? Sudah pemantauan dari teman-teman ekonom tuh makin banyak nggak sih orang-orang anak muda yang terjun ke investasi kripto ini Ya, makin ke sini? makin banyak Mas. Oke. Itu tadi saya koreksi ya. Tadi Oh. meskipun tadi data tahun 2024 itu kan Mhm. Desember menyebutkan 22 juta. Tapi itu dikoreksi sebenarnya. Oh. Oke. Jadi data itu dikoreksi itu karena ada beberapa akun yang dia memiliki ya 1-2 rekening gitu. Oh. Nah, kalau kita lihat di Februari itu di 13,3 juta Oke. Apa nih? investor. Oh, investor. Ini yang legal ya? Legal, tercatat. Yang Oh, tercatat. Tercatat, yang enggak, tercatat. Iya, Yang tercatat. enggak harusnya lebih banyak lagi. tercatat tuh sekitar 13,3 itu di Oke. Februari. Di Desember November Mm-mm. itu sudah menyentuh angka 18 juta. Oh. Jadi oke. kenaikannya cukup masif. Yes, Nah, yes. memang kalau kita lihat ini kan salah satunya kan karena informasi bahwa ya Iya. informasi bahwa di situ ada keuntungan yang menjanjikan di kripto, Di kripto, betul. kemudian juga kalau kita lihat pergerakan harga beberapa koin kripto sangat menggiurkan gitu Iya. kan. Itu akhirnya membuat anak-anak muda ini ya udah saya mau investasi aja lah di kripto gitu kan. Iya. Dan ini sesuatu yang memang terjadi dan booming itu setelah atau pas di pandemi bahkan. Di Betul. pandemi itu sangat tinggi sekali. Iya. Kalau kita lihat di sebelum pandemi itu sekitar 2-3 juta saja. Tapi setelah itu tuh nanjaknya luar biasa. Makin naik Iya. gitu ya. Karena ada arus informasi juga kan. Betul. Arus informasi yang baik itu di sosial media, baik di yang panjang maupun yang pendek ya, Iya. video panjang atau pendek, itu sama-sama menginformasikan ini loh ada investasi alternatif. Nah, itu Salah dia. satunya adalah dari kripto Hmm. gitu. Dan itu akhirnya membuat ya banyak masyarakat muda kita yang memang saya jadi ikut-ikutan lah mau investasi di kripto karena menggiurkan dan sebagainya. Mhm. Karena obrolan tongkrongannya tuh sekarang jadi ngebahas soal kayak gitu-gitu Kripto kan, ya. kripto. Jadi kayak Gue kemarin FOMO. udah ngejual token ini naik Iya. sekian terus gue udah beli ini Mercedes gue yang baru. wis nih. keren ya. Karena banyak kan udah begitu di lapangan. Iya, ini katanya di tahun 2025 aja peningkatan transaksi kripto mencapai hampir 500 triliun Peningkatannya. peningkatannya. Transaksi yang terjadi. Jadi transaksi Iya. yang terjadi di tahun 2025 itu sekitar 480 sekian T. Wow. Jadi Duit semua tuh Mas ya? iya, tapi itu lebih rendah dari tahun kemarin. Ah, oke. Tahun kemarin itu sekitar 650 T. Lumayan. Berarti memang turunnya. melambat ya. Melambat. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, di tahun 2023 itu melambat. Karena apa? Karena ada tadi the Fed rate menaikkan suku bunga. Oh. Nah, itu mengaruhi juga tuh dan transaksinya. Nah, tahun 2024 the Fed kan cut off the Fed rate tuh. Sama tahun 2002 juga sama. Walaupun ada ketegangan, ada perang tarif dan sebagainya yang sehingga ini masyarakat saya berinvestasi yang non
sajalah emas, makanya kan Iya, emas ini kan naik emas kan. iya naik, Ya kan, naik, bener, naik kan. bener. Nah itu satunya karena diiringi dengan ya kekhawatiran masyarakat akan kondisi ekonomi nih misalnya. Iya. Nah kayak Iya. gitu. Nah ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat masyarakat di Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi bukan the fat rate-nya tapi FOMO-nya. Iya, memang. Promonya. FOMO, Oh, FOMO-nya. FOMO, fear of Right. ya, Fear of missing missing out. out. Nah kalau kita lihat karena apa? Karena peningkatan Bitcoin ini sangat luar biasa. Yes. Jadi saya baru cek ya. Hmm. Di tahun 2016 itu harga Bitcoin itu sekitar 6 juta per Mhm. kepingnya. Sekarang? Sekarang all time high-nya, ATH-nya itu di angka 1,9 miliar. Wow. Jadi kalau ada orang yang beli satu koin Di tahun Bitcoin 2016 aja ya. 2016 yang harganya 6 juta itu, sekarang dia Sekarang udah jadi miliarder. tahu Eh, gitu. Tahu gitu kemarin yang tawaran Koh Ahong diiyain ya. Iya lagi. Kalau kita kembali ke masa lalu. Iya. Mumpung masih 2021 nih. Tapi Aduh. kalau soal kondisi investasi kriptonya sendiri, Mas, kalau boleh di-update ke kita, kayak gimana sih sekarang tuh, apalagi dengan kemarin kembali terpilihnya Donald Trump dan Iya. berbagai macam geopolitik global tuh gimana sih sekarang kondisinya? Iya, kalau kita lihat sebenarnya di tahun 2024 kita sangat enak tuh lihat Bitcoin Naik ya? naik ya. Itu naik sekali gitu kan. Saya ingat di tahun 2022, 2023 itu di sekitar belasan USD. Sekarang udah 91.000 USD gitu Iya. kan. Nah, memang ini dipengaruhi oleh geopolitik terutama US ya. Iya. US itu sangat pengaruh banget. Dan Banget. kemudian kalau kita lihat berbagai negara pun sekarang sudah mengakui dan mengadopsi dari kripto ini untuk bisa menjadi alat pembayaran. Iya. Nah, bukan cuma sekedar investasi. Nah, kita sayangnya belum sampai seperti itu ya, belum sampai sana ya. Dan kita karena kan ada undang-undang rupiah juga dan sebagainya. Nah, itu harus kita batasi. Ya. Dan kalau kita lihat di tahun 2026 ini dengan kalau saya sebenarnya dengan Donald Trump yang dia menimbulkan gejolak politik global, ini pasti menimbulkan ketidakpastian. Iya. Ketidakpastian tinggi yang terjadi adalah orang atau investor akan cenderung untuk memilih aset investasi yang lebih aman. Contohnya adalah emas. Emas, benar. Emas kemarin ATH lagi kan? Iya. ATH lagi dia sempat mencetak rekor juga yang ini dipengaruhi oleh tadi investor itu ya udahlah safe havennya emas saja gitu kan. Karena koin kripto ketika itu dipengaruhi oleh sedikit aja kebijakan gitu kan, itu sangat volatile harganya. Kita contohkan di 2020-an itu saat itu Tesla mengumumkan bahwa saya boleh kok membeli mobil Tesla dengan Bitcoin. Ya, itu langsung naik tuh, Dipom-pom gitu ya. dipom-pom gitu sama Elon Musk kan. Nah, kemudian itu nggak boleh lagi. Nah, itu turun lagi. Nah, ini sama nih. Nah, nampaknya ini Donald Trump juga bermain juga di aset kripto sekarang. Kalau kita lihat kemarin ada, saya lupa, Trump coin apa gitu kan. Dia kan berbentuk meme coin juga gitu kan. Dan itu sangat laku sekali gitu kan. Dan itu yang saya rasa ya kripto ini samping ada gejolak politik juga, tapi satu sisi Donald Trump juga mengendorse juga nih untuk kripto. Apalagi kemarin meskipun Elon Musk itu sempat ya masuk gitu ya, itu juga mengaruhi harga Bitcoin juga tuh, karena disinyalir Trump akan peduli sama teknologi dan sebagainya. Tapi begitu keluar Elon Musk keluar dari jajarannya pemerintahannya Donald Trump, itu langsung nyusut lagi gitu. Itu sangat bergantung sekali dengan apa yang dilakukan oleh ya mungkin figure internasional. Nah, itu pom-pomnya kan ini sekelas tokoh sebesar Donald Trump gitu Yes. ya, Elon Musk gitu. Dan sayangnya ini juga katakanlah bukan dipom-pom sih, gue nggak mau pakai kata diksi pom-pom itu. Ini juga diramaikan oleh influencer di tanah air, Yes. influencer keuangan yang ngomong soal kripto juga dan apa ya, kita bisa bilang jualan investasi kripto dengan berbagai macam model contoh bahwa ini udah berhasil sekian gitu. Walaupun dia membungkus itu semua dengan kelas edukasi gitu misalnya Mas. Apakah benar bahwa saat ini seiring dengan tren investasi kripto yang makin banyak diminati anak muda itu juga sudah diimbangi sama
edukasinya Edukasi. sebenarnya atau sekedar ikut-ikutan doang sebenarnya sekarang tuh Ya. orang-orang. Sayangnya kalau kita lihat dari indeks literasi ya, Mm-mm. indeks literasi itu kita masih lemah, terutama Oh. yang untuk di digital finance. Oke. Kita masih gapnya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat secara total ya, inklusi keuangan itu kan di angka 80-an poin kalau salah. Right. Tapi di literasi itu masih ada di angka 60-an. Jadi ada gap di situ. Meskipun dia memiliki akun bank, tapi mereka tidak paham apa itu investasi, Iya. bagaimana investasi yang berisiko, Iya, resikonya gimana nih. Mereka kan kalau kita mau berinvestasi itu kan ada screeningnya, betul. profiling kita kan, bahwa saya ini love Language? Oh bukan. Bukan dong. Bukan. risk taking, Oh, ya, atau dia risk avoidance gitu. Nah biasanya tuh ada tuh sebenarnya profil kita seperti apa. Nah kalau kita memang tidak menyukai resiko, kita pasti akan diarahkannya kepada resiko investasi yang dia berisiko Konservatif. Iya, tinggi low risk. gitu kan, kayak reksadana dan sebagainya. Mm-mm. Tapi kalau dia berisiko tinggi, menyukai resiko yang tinggi gitu Iya. kan, dia akan diarahkan ke investasi yang dia berisiko tinggi pula. Betul. Jangan lupa high risk, high return gitu kan. Iya. Nah, itu selalu disadarkan sebenarnya. Dan saat ini nampaknya masyarakat kita masih cenderung FOMO. Nah. Saya ingat sekali di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu ada koin The Luna. Luna Betul. coin. Wah, itu nightmare itu. Banyak orang jatuh miskin Jatuh gara-gara miskin. token itu. Ada yang bahkan di beberapa negara ada yang mengakhiri nyawanya lah ya. Aduh. Itu, nah itu gara-gara dia investasi di Koin Luna. koin Luna itu. Mm. Dan memang pada saat itu ya masyarakatnya, oh koin Luna ini menguntungkan, koin Luna menguntungkan. Iya, iya. Ini akan bisa digunakan untuk apa aja. Karena kan setiap kali sebenarnya kalau kita lihat ya, setiap kali ada developer yang mengeluarkan koin ataupun token, Iya. itu harus diiringi dengan dia blueprintnya seperti apa. Mhm. Jadi ketika saya masih ingat dulu tahun 2000 pada saat boomingnya itu ada koin artis. Oh. Ya. Betul. Ya. Saya sempat wawancara beberapa artis tuh yang ngeluarin token itu. Kirain kamu sempat punya. Sekalian. Belum sampai ke situ sih. Ya. Cuma emang sangat happening, banyak banget yang tiba-tiba, loh kok artis Ada. yang ini bisa tiba-tiba kripto nih. Iya. Ya. Gitu. Nah, pada saat itu saya coba mengamati di salah satu website lah. Mhm. Itu ada yang sampai mengeluarkan kata-kata, saya investasi sekian kok tinggal sekian ya. Gitu. Investasi sekian tinggal sekian ya. Giliran Iya. untung diem-diem aja lu. Iya ya, itu dia. Tapi masyarakat juga nggak lihat juga apakah Anda melihat, coba tanyain kalau investor itu dia apakah dia melihat blueprintnya seperti apa, Mhm. bagaimana koin itu akan digunakan ke depan. Itu mereka tidak paham sampai situ. Padahal itu yang dibutuhkan ketika kita menganalisis fundamental dari suatu token. Aha. Karena kalau kita investasi ya semuanya, investasi itu adalah ya investasi riset. Betul. Kita tuh risetnya kurang gitu. Tapi Iya. bicara kripto juga kita mau memahami itu mas, Heeh. kayak nggak nyampe gitu ya. Buat gua pribadi nih ya, Apalagi gua. kayak belum kebayang gitu Iya. bagaimana implementasi nanti di masa depan pun. Walaupun memang sekarang katanya it's the future gitu, blockchain dan segala macamnya. Cuma ya udah tahu masih belum kebayang, tapi kita masih tetap Ya mau itu tadi. terjun gitu. Iya. Kita tuh mental-mental berani ambil resiko. Penjudi. Tapi penjudi bener. Giliran udah kepentok, nah itu Ya. dia deh. Makanya kalau kita tuh sering 2L, Apa tuh? legal dan logis. Betul. Ah, Legal, harusnya. logis. Legal nih selalu disampaikan juga Ya. bahwa legal itu harus jadi pertama. Ya. Banyak sekali koin kripto yang memang tidak terdaftar. Nah, Jadi itu tidak terdaftar, tidak tercatat, yang pada akhirnya ketika terjadi kayak kemarin Luna itu kan akhirnya kita bingung juga kan mau kemana dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang terjadi gitu kan, dan dia nggak tercatat dan ada banyak beberapa koin yang nggak tercatat di database kita. mhm, Nah yang kedua adalah logis, mhm. bahwa suatu investasi itu harus high return dan Iya. juga tidak mungkin yang dia menawarkan sangat keuntungannya itu stabil. Iya. Dan kadang kita tuh terbuat ini loh kenaikannya 30% tiap bulan. Itu kan nggak mungkin kan. Yang namanya investasi itu kan pasti pasang surut gitu kan. Kadang naik, kadang turun. Ada orang yang rugi, ada orang yang untung. Untung. Ya, Iya. dan rugi ada yang untung gitu kan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. 2L Iya. itu. Kadang masyarakat cuman ya saya mau beli koin ini karena dia dikeluarkan oleh artis A gitu. Iya. Atau di endorse artis A gitu. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat tidak riset lagi, tidak menggunakan
tadi 2L itu untuk Mhm. berinvestasi sebelum ya mereka terjebak. Iya, iya, berarti tapi untuk edukasinya belum begitu sampai ya ke masyarakat, maksudnya bisa sampai ya bahkan Hmm. ini ada pelaporan tadi juga gitu, padahal kan dia kayaknya Hmm. udah memberikan Hmm. edukasi, apakah Hmm. emang dia adalah sosok yang sebenarnya belum capable atau siapa yang seharusnya memberikan edukasi ini atau masyarakat gimana nih harus bersikap Menyikapi. gitu? Ya, yang pasti adalah kita bersama-sama dengan OJK ya, terutama Ya. media juga itu menyampaikan sesuatu yang harusnya didengar oleh masyarakat, Hmm. karena kalau saya rasa kenapa masyarakat banyak terjebak itu karena arus informasi. Nah, Arus informasi yang disampaikannya salah, tidak tepat dan Ya. sebagainya, itu memang merugikan. Ya. Dan saya rasa dengan adanya media seperti di sore ini, Ya. itu jadi salah satu ya kanal lah bagi masyarakat untuk belajar Mhm. bahwa ada 2L loh, legal Ya. dan logis. gitu Sebentar kan. Mas, kameranya mana? Ini boleh di zoom nggak nih? Yang Legal kasih tahu nih. logis. Jadi Biar kalau clipper biar langsung ya. clipper langsung. Jadi kalau mau dipotong yang ini, gitu. Yang mau diviralin yang ini, gitu. Ya, tadi Iya, 2L, legal dan logis. legal dan 2L dan logis. logis. Nah, yang kedua adalah pahami terkait dengan profil investasi masing-masing orang. Nah, Nah, itu. itu yang Ini udah tahu dia Berarti nggak takut sadar rugi, diri ya. dia tetap ngambil yang Ngambil. risikonya yang tinggi. Resiko ya. tinggi, gitu. iya, Hanya betul. karena melihat chart dan sebagainya. Ya, Nah, yang ketiga ini yang penting juga adalah riset. nice. Jadi memang kalau boleh saya bilang ya, Boleh. bahwa investasi yang paling menguntungkan dalam jangka menengah dan panjang Mhm. itu adalah investasi leher ke atas. Oke. Betul. Pengetahuan ya Yes. dari formal informal Mhm. itu adalah yang terpenting, bahwa di situ kita mau belajar bagaimana koin kripto ini diciptakan, untuk apa dan sebagainya. Ya. Itu harus dipahami dulu gitu kan. Mhm. Sehingga ada loh efek fundamental di sini. Mhm. Jangan sampai kita kayak ikut-ikutan. Saya ini ngomong di sini ya. Saya Iya, boleh. ada satu cerita terkait dengan dulu NFT. Oke. NFT yang dia ada satu orang yang dia menjual fotonya Betul. Iya, iya. Foto Dari day setiap one hari. sampai day Iya, iya. berapa gitu. berapa Ah, gitu kan, ah, dia menjual itu, dan dia ada harganya sampai 30 juta. Betul. Nah, saat Apa itu kabar tuh orang ya? Iya. Udah jadi Udah jutaan. dilupain tapi itu. itu kalau orangnya nggak riset ya berarti dia pencucian uang. Kalau saya sih kayak gitu Iya tuh, sih. gitu ya. Nah, itu yang memang akhirnya banyak sekali informasi-informasi di ini yang memang menyesatkan. Nah, Dan itu harus dilihat, apa sih untungnya saya membeli A, Mhm. apa sih ruginya saya membeli B. Mhm. Itu harus di awal Right. ketika mereka mau berinvestasi gitu Iya. kan. Dan lagi-lagi kalau itu sudah Anda untungnya gimana, logis apa enggak gitu. Yes. Yang pertama kita harus pastikan bahwa koin yang kita beli itu tercatat di OJK. OJK ya. Tapi bahayanya orang kalau udah ngelihat, karena kan yang dijualnya gitu ya kasarnya selalu yang soal keuntungannya gitu kan, soal kerugiannya nggak pernah di up, jadi orang Di kalau up udah sih, tapi cuma satu dikit kan? kalimat doang ya. Iya, jadi orang Yang lainnya 5 udah paragraf gitu. bener udah terbuai, jadi logisnya tuh udah ketinggalan. Iya, gitu. itu sering terjadi di kota-kota yang kabupaten yang kecil gitu kan. Hmm. Itu sangat, dan kalau kita lihat mereka banyak kolektif. Oh, oke. Jadi Gimana satu tuh orang maksudnya, Mas? satu orang nih, saya misalkan Heeh. saya akan jadi perwakilannya Iya. dari Oh, semua jadi orang. dia nih. crowdfunding lagi. Iya, crowdfunding lagi itu banyak. Oh, gitu. Itu banyak. Itu Di banyak desa-desa seperti banyak itu. yang kayak Di gitu desa maksudnya. banyak, di kabupaten-kabupaten itu banyak. Katakanlah Oh. misalnya, nih saya datang nih ke tongkrongan. Iya. Terus ini nih tongkrongan saya nih. Guys, Ada mau ini. nggak investasi di sini? Gue kumpulin di gua, ntar gue beliin ini, ntar kalau bisa Banyak. dapat sekian persen gitu. Ih, bahaya banget Kan ya harusnya harusnya. nggak kayak gitu ya. Harusnya dan tercatatnya kan semuanya kan. Iya. Nah, karena memang keterbatasan informasi, bagaimana Itu. mereka mengakses dari sisi mereka mengregistrasi dan sebagainya, Mm-mm. itu dimanfaatkan oleh orang-orang ini gitu Iya, kan. iya, Ini iya. Perasaan tentu saja regulator gitu. udah mati-matian buat edukasi kemana-mana sampai ke pulau terluar segala, tapi masih masih gitu banyak, ya. masih banyak. Kejadian itu seperti masih Sulit. banyak. Dan yang nggak kalah banyak tadi itu yang tidak mengindahkan 2L itu. Nah, legal dan logis Ya, tadi itu ya. mengindahkan berarti ya. Right. Itu mengindahkan 2L itu. Mas sudah bahas dikit aja soal kasusnya Timothy Timothy. Ronald yang Iya. tadi pagi tuh kita dapat laporan beliau dilaporkan gitu ya, dugaan penipuan trading gitu. Nah, ini kan ceritanya beliau punya kelas, kemudian di kelasnya ini disarankan untuk beli suatu token, katakanlah token ini yang sudah disebutkan yaitu token Manta, dan kemudian orang-orang yang membeli token ini kemudian mengalami kerugian, katanya ada yang Yes. sampai minus 96% gitu. Betul. Nah, yang tadinya dijanjikan ini bakal untung sampai sekian persen. Nah, kalau kayak gini
ini gimana? Ya kesalahan ada pada siapa? Iya, posisinya tuh kayak Posisinya gimana? Ya, yang pasti adalah kita harus melihat dulu ya bahwa Timothy itu mempunyai sertifikat atau enggak. Tapi Oke. kalau dia sempat buka kelas, saya sih rasanya dia nggak mungkin kalau nggak punya Nggak. sertifikat gitu Mm-mm. kan. Oke. Itu yang pertama gitu Mm-mm. kan. Jadi kita harus ya ini udah bisa untuk membuka kelas. Nah, yang Oke. kedua adalah memang tidak boleh meminta ataupun membelikan, bahwa saat keputusan untuk investasi itu harus berada di tangan investor. Investor. Ya, tidak boleh ada yang dia Paksaan dari paksa orang. dari orang Iya, itu iya, nggak bisa. Itu gitu udah kan. disclaimer biasanya Iya, ya. iya. Pada akhirnya kalau lo beli ya udah itu derita lo Kalau iya misalnya benar. sampai rugi gitu. Ya. Dan itu sudah diformalkan, sebenarnya tidak Iya. boleh seperti itu. Dulu kita ada kenal robot trading, Mm-mm. ya atau automatic trading dan sebagainya gitu Iya. kan. Itu udah nggak boleh karena keputusan untuk investasi di mana itu berada di tangan sepenuhnya tangan investor. Investor. Meskipun kita ada manajer investasi dan sebagainya, kita kan Yes. kalau di Reksadana. reksadana dan Mm-mm, sebagainya ada. kan ada manajer investasi kan. Hmm. Tapi tetap saja itu keputusan untuk berinvestasi ada di tangan investor. Iya. Nah, ketika sudah di tangan investor, tentu di sini harusnya adalah yang kita lihat bagaimana investor itu melihat bahwa ini fundamentalnya seperti apa, koin A, koin B dan sebagainya. Meskipun ada informasi, misalkan dari Timothy ini loh nanti bagus dan sebagainya gitu kan. Nah, itu harus dicek dulu apakah memang dari pernyataannya Timothy itu sesuai dengan apa Sesuai. yang ada di blueprintnya, misalkan kalau dia Iya. blueprint dan sebagainya gitu kan. Kalau itu memang ada, ya tentu Timothy cuma menginformasikan, Iya, ya iya. kan. Nah, yang kedua adalah ini juga harus dilihat sebagai salah satunya dari sisi ya Timothy itu lagi-lagi ada unsur paksaan atau tidak gitu. Mm-mm. Right. Kalau dia ada unsur paksaan harus beli ini, ya itu Iya, itu bisa menyalahi jadi. gitu kan. Itu menyalahi. Bisa Nah. jadi memang indikasi intensinya memang buat nipu gitu ya. Iya. Ya, itu menipu. Tapi lagi-lagi tadi yang saya sampaikan, investasi itu kan juga harus Sadar melihat diri nih profilnya ke atas gimana gitu ke kan, atas profilnya seperti pengetahuan. apa gitu kan. Ketika sampaikan Timothy A, ya tentu kita harus bisa lihat dan Betul. belajar sendiri gitu Iya. kan. Harus Ini riset bagaimana, lagi. Riset, iya, riset benar. lagi. Karena ini yang sering dilupakan itu kalau misalkan kita investasi itu nggak riset. Nah, Kita membeli nih saham misalkan. Ya. heeh. Saham ini lagi naik, enggak kita beli gitu kan. Tapi kita nggak lihat fundamental perusahaannya seperti Right. apa. Ya. Itu sering terjadi dan kita nggak ingin terjadi juga di kripto ini. Kripto juga Betul. begitu ya. Jangan deh. Iya udah. Walaupun soal penipuannya itu harus kita dalami lagi nanti Betul. ya. Yang saat ini Dan sedang harus ada diselidiki sama pernyataan dari polisi. penyidik kan. Betul. Iya. Jadi ya intinya satu jangan FOMO. Betul. Benar, itu udah paling pertama dan terutama ya kan. Habis Benar. itu yang tadi udah disampaikan juga 2L. 2L, Legal, dan logis. Habis itu tadi saya mau bilangnya sadar diri ya. Yang kedua tuh sadar diri dia sama profilingnya gitu kan ya. Kalau udah tahu nggak takut rugi ya udah jangan jangan. investasi yang berisiko gitu ya. Iya. Habis iya. itu yang ketiga riset. Itu dia. Terima kasih kalau gitu Mas Makasih ya. Huda Sama-sama. untuk hadir Sama-sama. kembali ke sini. Yes. Ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat juga Betul. supaya jangan FOMO dan selalu do your own research juga Asik ya. bener. Cari-carilah informasinya di Detik lah. Iya dong. Iya dong. Mas Huda Tonton ini. nonton ini, ini sore, ini sore. betul sekali. Ini harus diulang-ulang nih kayaknya. Benar. Di Ini klip, ntar di klip. diklip. Nanti benar. kita pecah-pecah lihat ya. Benar. Pokoknya nih dijamin FYP mas. Soalnya ada Feli di sini. Iya, FYP soalnya FYP. Ratu FYP. Aduh. Waduh. Anyway, terima kasih sekali lagi Terima Mas Huda. kasih. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Yap. Detikers juga jangan kemana-mana. Abis ini kita masih punya banyak sekali amunisi. Yes. Another guest is coming. Akankah kita berlari nanti? Wow. Belum yang ke situ. Oh belum ya? Hah, nanti dulu. Ada yang lainnya yang juga tidak kalah menariknya dari informasi yang sekarang. Makanya Oke. tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hari-hari. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Gak kerasa udah jam 4:15. Itu betul. Artinya Hmm. kita punya bintang tamu lainnya yang harus Wow. kita interogasi.
interogasi. Takut. Aduh. Biar FYP habis itu ya dipotongin ya. Siapakah yang akan kita interogasi dan tentang apakah ini kira-kira ya, Dok? Kita punya guest yang sangat spesial Detikers. Kita datangkan ke studio Detik Sore ini ada Pak Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN. Selamat sore, Amin. Pak. Selamat sore. Welcome to Gimana? Detik Sore, Pak Iya, Amin. Terima kasih Eh, sudah mengundang di sini. Terus kali ini kayaknya pertama kali itu perwakilan dari BP BUMN yang sebelumnya adalah Kementerian BUMN Nah. itu datang ke sini. Jadi kita senang sekali karena kita bisa kenalan lebih banyak Ya. gitu ya sama BP BUMN. Terima kasih juga sudah diundang. Betul, Pak. Kita foto bareng nanti, Pak, ya berarti harus ya. Boleh, Ini Pak. momen bersejarah soalnya. Wajib. Pak Amin, sebenarnya kita pengen judul besarnya adalah membaca arah gerak BP BUMN gitu di 2026 kan saat ini target pemerintah masih sama yaitu untuk mencapai ekonomi 8% dan juga mungkin sekarang dengan Danantara ingin membuat roda ekonomi bisa berputar lebih cepat gitu Yes. untuk bisa mencapai target itu. Tapi kita mau berangkat dari apa yang kemarin dilakukan sama teman-teman di Hambalang ketika Iya, retret kembali retret. diadakan oleh Pak Oh, Presiden. Betul. Pak Amin juga ada di sana kemarin? Ada. Ada ya, pakai baju safari juga ya. Pakai. Seru banget. Memang Ini dong, review dong. baju Review, safarinya. gimana kostumnya. nih? Dari Review kostum. kostumnya. Karena kita juga pengen, Pak. Iya. pengen juga ya? Kita pengen juga buat di sini nanti ya syuting kita ya. Bisa. Iya. Di Ya, itu kan apa? Teman-teman kabinet Merah Putih kan memang punya beberapa dress code ya. Oh. Salah satunya yang kemarin dipakai itu. Mm-mm. Itu kan sudah dipakai dari awal retret waktu pas Yang pertama. setelah pelantikan. Iya. Itu, di Magelang. Ya itu salah satu dress code yang apa ya? Yang sangat identik dengan Pak Prabowo ya. Oh Baik. iya betul. Pak, punten. Punten, Pak, punten. Gimana? mic-nya kita deketin Pak. Nah. Oh, Oke. Sorry. Oke. Oke, silakan. Oke. Oke. Terus gimana Pak? Kemarin itu kan is that your first Retret? retret bersama Pak Prabowo dan para menteri di Hambalang? Yang pertama udah ikutan belum Pak? Sebenarnya dari sebelum pelantikan kabinet Merah Putih juga sudah beberapa kali model Oke. retret yang seperti itu ya di Mhm. Hambalang. Mhm. Kemarin itu kan lebih sifatnya arahan dari presiden ya. Nah, Judulnya Taklimat Awal Tahun. apa, Pak? Oh, Taklimat taklimat, Oh, taklimat. town hall meeting. Oh. Kalau orang korporat gitu ya, Kira-kira Pak, ya. town hall Baik. meeting begitulah. Iya, Ya. iya. Ya, cuma lebih frekuensi waktunya lebih lama. Mhm. Oh, lebih lama Pak. Ya, dan Oh, frekuensi waktu untuk si sejenis town hall meeting. iya, itu ya? iya, karena selain presiden menyampaikan pidato atau arahan, Mm. ada beberapa menteri dan pejabat terkait juga memberikan semacam kayak perkembangan atau kondisi Oh, masing-masing Masing-masing. pekerjaannya. Iya. jadi laporan, Laporan gitu ya, juga betul-betul. Selain Kira-kira- ada arahan dari presiden, ada laporan juga dari para menteri dan kepala badan gitu. Kira-kira begitu. Oke. Hmm. Juga dari BP BUMN, BUMN. memberikan laporan juga. Enggak. Dapat arahan tapi pasti dong. Ya pasti Iya. kalau itu. Apa arahannya, Arahannya, Pak? Pak? Yang bisa di-spill ke Iya kita. benar. Yang paling Kalau dingin, bisa Pak. semuanya sih. Arahannya. Yang terkait BUMN aja kan. Iya dong. Pertama, Presiden Pak Prabowo menyampaikan beberapa hal ya. Mhm. Mungkin yang pertama tentang keberpihakan bank-bank BUMN Mhm. Mhm. kepada sektor-sektor yang menjadi program prioritas dari pemerintah. Oke. Bagaimana kredit-kredit bank BUMN itu lebih diutamakan untuk sektor-sektor Hmm. yang produktif. Sektor Kemudian- apa aja tuh Pak? Yang ada dimention nggak sama Pak Presiden apa aja yang Ya sektor Prioritas produktif dan kata kuncinya adalah sektor-sektor yang menjadi prioritas program kerja di di Astacita Bapak Mhm. Presiden Oke. tentang bagaimana mendorong swasembada pangan. Mhm. Terus kemudian peningkatan UMKM. Oke, UMKM. Intinya bahwa teman-teman direksi Himbara diminta untuk tidak hanya menyalurkan kepada
korporasi-korporasi besar, Hmm. tidak hanya keterkaitan dengan GCG dari proses kredit itu, tapi juga harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan pemerataan perekonomian, kira-kira Nah. begitulah, Oke. gitu. Baik. Itu mungkin jadi perhatian utama juga tuh ya Indra Ya tuh ya. kira-kira jangan kalau kata anak sekarang jangan lu lagi lah ya. Karena pengen merata kan. merata. iya. Jadi Iya. kredit itu harus disebar lebih merata gitu Pak Betul, ya, nggak cuma betul. ke Terutama di korporasi doang. sektor-sektor produktif ya, yang Iya. padat kerja. Iya, padat kerja, padat karya gitu ya. Iya, Tadi karena kan kredit dari bank itu sangat mendorong Betul. terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi, betul. Gitu. Pak Presiden sempat bilang juga nggak Pak, sama jangan mahal-mahal kamu bikin Apanya? kalau ngucurin kredit jangan Jangan mahal-mahal bunganya. Bunganya iya. Sempat bilang gitu juga nggak, Pak? Ya kan memang di sektor kredit itu ada subsidi Ya, kur bunga ya. kredit ya, kur itu. Tapi Presiden melampaui itu, kira-kira begitu. Jangan cuma yang sudah hanya kur saja, tapi kredit-kredit Yang lain. corporate, kredit-kredit bisnis itu baiknya teman-teman Himbara ini, direksi Himbara ini diminta untuk coba mencari cara untuk, intinya adalah kue ini harus Dibagi-bagi. bagi rata. Dibagi lebih rata lagi Gitu. lebih rata dan Menciptakan- lebih luas lagi Pak ya. menciptakan anak-anak muda menjadi entrepreneur, Mhm. ya. Mendorong UMKM kita, Iya. ya. Pertanian, perikanan, Mhm. ya, perkebunan yang akan pada akhirnya mewujudkan swasembada pangan begitu. Sepakat. Ya. Speaking of swasembada pangan, Ah, ah. Indonesia tuh udah swasembada pangan loh. Wih. Kemarin tahun Iya, lalu. alhamdulillah. Iya, betul. 2025 Pak ya. Alhamdulillah. Itu jauh Di lebih komoditas, cepat 1 iya. tahun apa 2 tahun gitu dari target yang Awalnya targetnya pada saat awal pemerintahan ditargetkan kalau tidak salah 4 tahun ya. Iya. Ternyata alhamdulillah Lebih kerja cepat. keras dari Bapak Menteri Pertanian dan Mhm. juga dibantu oleh semua kementerian. Ya. Kan kita kerja lintas sektor. lintas sektor. Ya. Benar. Alhamdulillah bisa Capai. capai dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau bisa 1 tahun swasembada pangan, Nah, swasembada yang lain pasti juga bisa minta, ya. Wah Harus- bisa juga dong harus- kamu. Harus, ya. Karena itu Lebih udah cepat. jadi benchmark kan. Iya. Karena kalau boleh saya spill sedikit ya. Boleh Pak, spill banyak juga gak apa-apa. Ini baru pertama Apa? kali di spill di Detik Sore kan Pak? Iya Oh, kan? iya. Ya, belum pernah di kan? media lain kan Pak? Kayaknya belum ya. Nah, oke. Silakan, Pak. Di kamera di zoom in nih Pak. Ada keyword yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu waktu di retret kemarin tuh soal sistem bernegara kita. Sistem bernegara. Gimana tuh Gimana maksudnya tuh? Pak? Ya dengan keadaan geopolitik global ya, Mhm. bahwa negara-negara pada akhirnya itu ya bahasanya mungkin kalau normal aja ini udah keadaan lagi nggak normal gitu Oke. loh. Maka suatu negara harus siap dengan kondisi apapun Oke. ya gitu. Pada akhirnya kuncinya adalah kemandirian ekonomi, Mhm. ya, kedaulatan pangan, ketahanan energi menjadi sesuatu hal yang wajib Mhm. gitu ya. Kita misal contoh misalkan keadaan waktu sampai saat ini juga Rusia Ukraina ada konflik Konflik ya. ya. Kita tidak mau lagi karena ketergantungan dengan import yang dari mereka. Mhm. Ya. Oleh karena itu ya kuncinya adalah kemampuan kita sebagai bangsa untuk Memproduksi. Mandiri gitu kebutuhan kita sendiri. Mhm. Intinya itu, kita Oke. tidak lagi bergantung kepada negara lain. Negara Ya, lain. istilah Pak Prabowo itu survival mode. Survival mode on. That's nice. Ya. Oke. Survival Gitu. mode karena memang dunia tuh kacau balau sih Iya, sekarang ya kan kalau dilihat. kalau dulu sesuatu hal yang tabu atau yang tidak boleh, haram hukumnya ya, dalam kalau kita
dulu belajar mungkin dari kelas di SMA tentang sistem ekonomi Iya. ya, tidak proteksionisme itu Betul. nggak boleh Mhm. ya, dumping Pasar bebas. kira-kira Mhm. kita harus mendemokratisasi ekonomi ya, Mhm. ekonomi pasar dan sebagainya. Nah, hari ini kan literatur itu dilanggar semua. Betul. Iya. Karena kembali lagi akhirnya negara-negara itu mementingkan kepentingan Pribadi. mereka sendiri-sendiri. Mhm. Hmm. Oleh karena itu Presiden Pak Prabowo menyampaikan, loh kita punya ratusan juta, 280 juta penduduk Hmm. begitu ya. Mhm. Kalau pangannya nggak aman, energinya nggak aman, Hmm. Mhm. eh, security state kita agak Right. agak mengkhawatirkan gitu ya. Hmm. Jadi menurut Pak Prabowo kira-kira kita harus, saya boleh buka catatan dikit? Boleh Boleh, dong, Pak. boleh Boleh, Pak. Nah, Boleh, nih, Pak. Keren ya note-nya ya. Iya lagi. Hah? Pak, ada Pada lagi nggak, Pak? ada lebihan nggak Pak sih? Wah, Pengen ini gitu punya gitu. harus minta sama Seskap ini. Waduh, Aduh. minta wallet Ko Teddy lagi. Susah lah gitu ya. Iya, tuh. Nanti saya mintain lah ya. Ada Sekalian embosnya mau- soalnya. Itu, sekalian mau bolpennya Pak. Sama catnya kalau ada apa kayak gitu. Cap. Keranjingan ya. Apa tuh Pak? Ya kira-kira Itu kan. selain soal swasembada pangan, Mhm. swasembada energi, Mhm. kemudian kita juga harus mencapai 20 tahun ini kan ada Menuju semacam- 2045 maksudnya. enggak, 20 tahun ke Terakhir. belakang Oke. gitu ya. Aha. Ada kecenderungan negara kita ini deindustrialisasi. Betul. Oke. Nah, itu Pak Prabowo ingin membangkitkan itu Hmm. lagi Mhm. ya, dan itu akan banyak keterkaitannya dengan BUMN kira-kira Nah. gitu. Wah, itu berat tuh karena kita deindustrialisasi mau diaktifkan kembali alias Yes. diubah lagi arahnya ke Ya kan kita industrialisasi. dulu kita pernah bangga ya Betul. punya IPTN. Iya. Betul. Sebelum negara-negara yang lain bisa Mhm. membuat pesawat di Mhm. Asia Tenggara ataupun bahkan di Asia ya, Mhm. kalau nggak salah kita udah bisa. Aha. Hmm. Kemudian apalagi ya, BUMN kebanggaan kita Krakatau Steel. Nah. Terus nah hari ini kan BUMN yang tadi saya sebutkan Mhm. itu Sedang dalam kondisi yang kondisi yang tidak baik-baik saja ya, itu di sektor BUMN. Mhm. Ya. Belum lagi di sektor industri-industri yang lain ada deindustrialisasi. Mhm. Saya rasa ada kaitannya dengan dengan ini mungkin agak sensitif ya. kenapa Oh. Pak? Saya kira ada kaitannya dengan paket kebijakan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga donor internasional Oh. pada saat Di masa sebelumnya. di waktu kita menjadi untuk pemulihan ekonomi kita pasca Oh, yang 98. krisis 98 Oke. gitu. Mhm. Jadi berkepanjangan dampaknya jadinya Mhm. maksudnya. Sehingga Ya, akhirnya buat salah satunya yang cash paling flow. terpukul itu ya salah satunya banyak BUMN kita yang Oke. Ya. terjebak gitu ya. Ya. ya karena masuk paket Ya. Oke. itu ya. Right. Pak, kita balik lagi ke soal BPBUMN-nya nih. Kan saat ini kan BPBUMN punya tugas yang berbeda lah ketika waktu masih jadi kementerian gitu. Nah, Iya. untuk saat ini seperti apa nih Pak prioritas dari BPBUMN agar bisa mengawal dan antara ini bisa melakukan tugas-tugasnya tuh makin lebih optimal dan lebih kencang gitu Pak. Sesuai arahan Presiden. Kan kira-kira begini ya, BPBUMN itu sebagai wujud perwakilan negara. Oke. Sebagai wujud perwakilan negara, state ownership kira-kira begitu. Kalau teman-teman Danantara itu lebih ke manajer operasional ya, bahwa kita tidak bisa dipisahkan kerja sendiri-sendiri ya. Maka kolaborasi yang paling erat BPBUMN ya pasti dengan Danantara. Danantara. Ya. Oke.
misalkan hari ini teman-teman Danantara sedang melakukan konsolidasi Mhm. dari 1000 BUMN Oh. menjadi 200 BUMN gitu ya. Oh. Yang pada akhirnya itu kan secara undang-undang memang harus disetujui oleh BPBUMN kira-kira Hmm. begitu. Nah, ya keterkaitannya ya paling erat kerja-kerja kita dengan teman-teman Danantara Danantara, ya oke. gitu. Karena BUMN ini kan hampir semua program pemerintah pada akhirnya hulunya ada di Kementerian Teknis, Mhm. hilirnya hampir semuanya itu pasti melibatkan BUMN Mhm. ya. Kita misalkan ya sektor pangan misalkan ya, pada saat Kementerian Pertanian membuat kajian tentang hilirisasi di bidang pertanian Mhm. ya, yang dianalisa mungkin akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak ya. Oke. Kembali lagi tadi kan Mhm. soal pertanian itu, bedanya hilirisasi pertanian dengan hilirisasi energi ini kan, hilirisasi energi ini padat modal ya, padat modal. Mungkin tingkat penyerapan tenaga kerjanya Tidak sebanyak yang tidak di akan pertanian. sebanyak di sektor pertanian Pertanian. gitu loh. Oleh karena itu kembali lagi ya pesan dari Bapak Presiden bahwa yang tadi Mhm. ya ayo dong Himbara jangan bisnis as usual kira-kira Oh. begitu. Ya. That's You the ada words. punya kewajiban moral Ya. untuk lebih kreatif. kreatif, lebih punya jiwa merah putihnya Mhm. untuk pemerataan Pemerataan. ekonomi begitu ya. Iya, iya, iya. Dan iya. itu BP Danantara tuh nanti BP Danantara. BP BUMN tuh BUMN. nanti yang bakal Kita akan- mengawasi itu kita untuk akan, bisa on the track gitu Pak. ya, kita akan coba coba itulah ya, Mhm. untuk berbicara kepada teman-teman Himbara untuk Oke. ini loh Untuk yang kredit. Mhm. arahan presiden Oh. kayak begini gitu. Oke. Kalau boleh curhat Pak, walaupun dari tadi kayak Gimana? lumayan ada tuh curhat ya. Ada nggak Pak kesulitan-kesulitan atau mungkin kita bisa bilangnya tantangan kali ya yang dilalui dan apa yang dibutuhkan sama BUMN nih untuk bisa melewati hambatan atau tantangan-tantangan itu, menghadapi Ya. tantangan itu. Kita ini kan lembaga baru ya, Mhm. masih kita sedang konsolidasi organisasi juga, melengkapi struktur mandat dari undang-undang BUMN yang baru. Mhm. Dari situ baru kita untuk mengakselerasi terutama bersama Danantara, karena ya kembali lagi tadi ya yang saya ceritakan bahwa BUMN ini memang banyak PR ya, terutama bagaimana BUMN benar-benar menjadi BUMN. Artinya maksudnya Yang artinya kira-kira gini dong, kalau misal ya pasca 98 itu banyak aturan-aturan yang tidak berpihak kepada BUMN kita. Oke. Mau saya kasih contoh nggak? Kalau Bapak mau sih mau aja, Pak. We have time. Kita punya waktu Pak. Ya, pasti teman-teman, kenapa sih ini Pertamina? Dulu Petronas belajar dari Pertamina, Mhm. sekarang sudah lebih gede Petronas, lebih besar Petronas dari Pertamina. Mhm. Sebenarnya nggak apple to apple kita membandingkan itu, karena mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau Pertamina itu, ini menurut saya, Oke. Pertamina itu bisa dikatakan dia bukan state corporate oil and gas Indonesia loh. Lalu? Nggak tahu ya? Pasti kalian
nyangkanya pasti Pertamina itu ya perusahaan negara gitu ya. Obviously karena kan Pertamina BUMN. Iya kan? Mm. Dari aturan-aturan yang ada, ini menurut saya ya, Oke. aturan itu nggak menjadikan Pertamina itu sebagai corporate state di bidang oil and gas. Jadi ada beberapa pengalaman masa lalu yang pada akhirnya menghambat ini untuk bisa Bukan bergerak sesuai. pengalaman, Hmm. ini aturan. Oke. Dan aturan itu masih ada sampai saat Masih. ini belum Ya berubah masih. Saya nih gini, ada misal pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM menemukan cadangan Migas. migas di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu belum tentu nanti akan dikelola sama Pertamina loh. Pertamina, iya juga. Karena dilelang dulu. Nah, ini kalau Pertamina itu sebagai corporate state di bidang oil and gas, maka harusnya Otomatis harusnya gitu. seluruh cadangan Dikelola. minyak dan gas yang dipunya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini harusnya milik Pertamina. Kalau gitu bentuknya bukan BUMN dong jadinya Pak. Apa tuh? Kalau kayak gitu. Jadinya kayak ya lembaga negara aja yang kayak SKK Migas jatuhnya yang tapi bukan Ya SKA makanya ya. itu saya bilang ada banyak aturan yang tidak berpihak kepada Berpihak BUMN. BUMN. Oke. Gitu. Tapi nanti pasti akan ada perdebatan lagi soal ini tidak menciptakan iklim kompetisi di bisnis, gitu ya. Tapi sektor-sektor kritikal, ya. Saya rasa kita akan memastikan BUMN ini kompetitif secara bisnis. Tapi di sektor-sektor yang kritikal, sektor-sektor yang memegang hajat hidup orang banyak, yang dimaksud di pasal 33 itu harus benar-benar dikuasai oleh negara. Oke. Negara dalam hal oil and gas. Right. Ya, wajah negara dalam hal oil and gas ya Pertamina. Ya. Begitu. Ini Bapak saya ngomong pernah- begini apakah ada arahnya kita akan mengubah aturan itu dalam waktu dekat usulan ke DPR atau Tapi sejujurnya saya pernah menyampaikan ini? menyampaikan ini Oke. kepada Dirut Pertamina. Ke DPR dong Pak. Ya DPR ya pasti. Tapi saya pernah berdiskusi ini dengan Dirut Pertamina bahwa ya harus dirubah Pak, undang-undang migasnya. Siap. Oke. Gitu. Jadi banyak kita dapat spillnya. dari Benar. Pak Ini nih. contoh Yang nih baru kedua, satu. nih, Nah, ada lagi nih. ini contoh aja, ini Contoh, banyak. oke. Tahu nggak ada aturan DMO batubara Tahu Pak. 30% kan? Ya. Yang paling banyak menikmati itu PLN kan? DMO 30% itu. Tapi DMO 30% ini juga berlaku untuk BUMN yang di bidang batubara. Yang di non kelistrikan gitu misalnya. Bukan. Kan BUMN ini punya Bukit Asam ya, yang bergerak di bisnis Batubara. pertambangan batubara. Dia juga kena DMO 30% itu. Oke. Kalau ya ini pikiran saya loh, bukan ini. Lagi-lagi menurut Ya, menurut keyakinan saya. Iya dong. Menurut keyakinan saya, ya betul. Harusnya Bukit Asam tuh nggak perlu kena. dikenain DMO. Tapi masalahnya aturannya berlaku surut. Iya, itu dia maksud saya. Ya. Aturan-aturan banyak juga yang dalam tanda petik ya tidak berpihak kepada BUMN. BUMN. Gitu. Berarti ntar kalau ketemuan lagi bikin retret sendiri ngomongin aturannya ya Pak ya? Iya, sekalian kita hadirkan juga perwakilan dari DPR juga di sana Betul, sekalian biar RDP jadinya di iya sana. benar. Iya. Pak, dikit lagi dong bahas sekali lagi soal apa yang kemarin terjadi di retret di Hambalang gitu. Bagaimana Pak
Amin gitu melihat efek retret ini untuk bisa mengubah atau cepat optimalisasi pengejaran target-target yang sudah ditetapkan Yang oleh pastinya taklimat awal tahun dari Bapak Presiden Pak Prabowo kemarin membuka mata kita semua, Oke. ya, membuka cakrawala berpikir kita, Mm-mm. membuka landasan berpikir kita, bagaimana kita menjalankan kementerian, lembaga, badan yang kita pimpin masing-masing. Oke. Bahwa ada sesuatu di luar sana terjadi, kita harus melakukan apa dan sebagainya. Saya kira itu luar biasa dan alhamdulillahnya di saat yang tepat Oke. kita dengan gejolak dunia hari ini, Mm-mm. alhamdulillahnya kita punya presiden yang sangat paham tentang Right. hal itu, Right. gitu ya. Oke. Baik. Saya jadi pengen ketemu Pak Presiden. Itu satu. Ya kan? Terus Bapak saya punya juga, WhatsApp-nya nggak? terus saya kebayang juga, Gimana? jadi penasaran juga apa menu makan siang kemarin. Wow. ketika- Udah pakai baju safari makan siangnya apa tuh? Biasanya menentukan juga nih kan Bener, menu makan siang bener. terhadap Kalau saya sih makan apa ya waktu itu ya? Saya nyemil aja sih waktu itu. Waduh. nyemilnya apa nih? Mbak? Nyemilnya kacang. Ya Ayam es- goreng. Ayo, ayam goreng. es campur, Oh, gitu-gitu aja es sih. campur. Ya, menunya menu-menu Nusantara, Nusantara. gitu ya Pak ya. Iya, iya. Menarik. Menyenangkan. Kapan-kapan ajak juga Makan Pak. malamnya pakai apa ya? Sate. Oh, Ah iya, itu iya, iya. soto kayak gitu itu pasti ada ya Iya, Pak ya. pasti. Nasi Pasti. goreng. Bakso. Bakso ada bakso. Oh, Iya, iya. sore-sore gini enak ngebakso Enak sih ini memang. dingin-dingin Dingin-dingin gini hujan- ngebakso enak hujan-hujan sih ya. kan. Aduh, iya lagi. Oke, Ya udah. good luck berarti ya Pak ya. Terima Untuk kedepannya gitu kan pasti ada langkah-langkah konkret yang akan dilakukan setelah dari retret itu harus, gitu kan ya. gitu. Ya, Jadi kita Karena harus juga semangat. diminta laporan juga terus Ya. kan Pak sama Pak Presiden. pasti. Mm-mm. Iya, Pak, iya. retret ini akan dilangsungkan tiap tahun apa gimana Pak? Spill dong Pak, ini belum ada yang pernah Iya. tahu nih. Ya, saya kira mungkin karena saya lihat ya mungkin akan beberapa kali dilaksanakan. Beberapa kali ya. Tapi saya nggak tahu juga ya itu. Iya. Pada akhirnya yang menentukan adalah Pak Prabowo sendiri. Betul ya. sekali. Ya minimal grup WhatsApp adalah ya Pak ya. Ada. Terima kasih Pak Terima Aminuddin kasih. Ma'ruf, Wakil Kepala Sekali BPOM. lagi terima kasih Terima Terima kasih kasih, kami Pak, terima atas kasih. undangannya. It's Senang a- sekali. It's an honor untuk Detik Sore bisa punya Pak Amin sore ini. Kita Thank you, jadi thank you. lebih dekat juga sama BP BUMN begitu Yes. ya. Thank you. Semoga segala rancang rencananya bisa dilancarkan gitu ya. Amin. Harmonisasinya dengan Danantara juga bisa Iya. lebih top gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu mencapai target-target. Iya. Thank you, terima kasih. Pak Amin, kita punya satu tugas tambahan buat Pak Amin. Apa tuh? Bikin pantun lagi itu Enggak, Pak, bikin enggak. pantun. Kita enggak. mau tutup segmen ini dengan tagline-nya Detik Sore. Jadi Iya. Detik Sore itu punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik, Detik Sore, Sore. jawabnya harus Nggak cuma hore-hore. Oke. Gitu. kita tutup bareng-bareng ya Pak ya. Oke ya. Detikers jangan kemana-mana. Kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Masih ada sekitar setengah jam lebih lagi lah ya. Detikers. Yes. Tadi kata Feli ada yang lari-lari nanti. Nah itu dia. kan? Habis ini tentunya Detikers cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. There you go. Bye everyone. Masih barengan kita berdua di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Jam-jam segini jam pulang kantor dong harusnya ada ya. Sebentar lagi. Sebentar Atau lagi. udah ada yang colongan. Bener, beberapa menit lagi minimal sekarang tuh udah lagi ngerapin bekel Betul. tumblernya. Udah ada yang di ujung sana tuh ngeliat, dia udah beres-beres aja sih, gue belum Iya, kelar nih kerjaan gue. Sama ada lagi yang udah siap-siap, dia udah mau pulang nih, dia mau pulang, gue kasih lemburan Aduh. Ini ya susah ngeliat orang senang ngeliat orang susah. Bener juga. Tapi kita perlu tahu nih, seperti apa kalau pagi tadi mungkin prediksi cuaca. Wah, yang sudah tidak perlu diprediksi lagi, karena sudah pasti mendung. Mendung hujan. Hujan. Ya. Nah, tapi kalau kali ini kira-kira bagaimana kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya? Kita akan bergabung bersama teman-teman dari NTMC Polri. Ada Bribtu Yasinta yang akan laporan sore hari ini. Selamat sore Bribtu Yasinta. Halo.
Halo, selamat sore. Selamat sore. rekan-rekan di studio. Ini kayaknya pertama kali deh Bribtu Yasinta Oh ke iya? Detik Sore. Bener gak sih? Salam kenal, Bribtu Yasinta. Terima kasih. Salam kenal, Iya, ya kan? langsung saja kalau begitu laporannya ini dari mana nih? Ini Jakarta bagian mana nih, Bribtu Coba. Yasinta nih? Coba, silakan laporannya Bribtu Yasinta. Kita lagi baik. Terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang PGC Cililitan Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, baik dari Kramat Jati yang akan menuju Cempaka Putih maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cawang yang akan menuju Halim, begitupun arah sebaliknya. Antrian kendaraan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari Jalan Dewi Sartika maupun dari Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju Jalan Cililitan. Harap tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan tidak menerobos jalur busway demi keselamatan bersama. Kemudian mengingat kawasan ini berdekatan dengan pasar dan pusat grosir, untuk itu kami himbau para pengendara agar tetap berhati-hati karena banyaknya aktivitas masyarakat dan angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta keluar masuk kendaraan di area tersebut. Selain itu, Detikers harap antisipasi juga adanya keberadaan sejumlah kantong parkir liar yang mengokupasi trotoar, membuat para pejalan kaki kerap melintas di bahu jalan, sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Sementara itu terkait cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, bagi Anda yang berencana akan beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda 2, agar membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco. Kemudian bagi pengendara roda 4, kami menghimbau agar selalu memastikan karet wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik sebelum Anda berkendara. Selalu waspada terhadap kondisi jalan, waspadai jarak pandang terbatas, dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih. Brigadir Yasinta atas laporannya dari Betul PGC sekali. Jakarta Timur. Dan tadi juga udah mengingatkan untuk berkendara dengan bijak, dengan hati-hati, pakai jas hujannya yang benar Betul, ya. karena kayaknya masih ada mendung-mendungnya ya kalau dilihat dari Betul. lokasinya Brigadir Yasinta. Iya. Terima kasih sekali lagi Brigadir Yasinta. Terima Selamat kasih. lanjutkan aktivitas. Selamat sore. Salam presisi. Oke Oke, deh. baiklah. Kita dari PGC langsung menuju ke Kemana nih? Sumatera Barat ya. Jauh. Lumayan sih nyebrang pulau ya. Lumayan. Ada apa di sana? Ada sinkhole atau lubang besar Nah, yang katanya ini berada di tengah-tengah sawah, dan kalau karena gua baru aja abis kelar nonton Stranger Things, gua jangan-jangan Iya. ya. Ada fake nanya lagi di dalam. takut di bawah. banget kan. Tapi justru ini katanya disenangi sama warga loh. Oh. Karena katanya mengeluarkan air berkhasiat. Oh wow. Itu makanya yang bikin kita kayak, ih apa nih khasiatnya buat apa nih? Perlukah Iya. kita ke sana? Kayak Bisa bikin kaya barangkali. oh coy. Airnya berkhasiatnya kayak gitu. Nanem pohon keluarnya duit nih. Saya juga mau dong berarti ya. Tapi padahal sebenarnya kan kelihatannya menyeramkan ya. Iya, kalau Sesuatu lihat yang gambarnya perlu- memang menyeramkan Sesuatu yang perlu sih. diwaspadai karena kita Betul. nggak tahu itu isinya apa. Mm-mm. Ntar keluar apa kan Betul. gitu. Tapi kalau dibilang udah ada khasiatnya, nah kita coba ngobrol-ngobrol aja bersama rekan kita yang sudah hadir secara online. Online. Mhm. Ada Bang JK dari Sumatera Barat langsung ya. Apakah di 50 kota di lokasi langsung? Kita coba sapa Bang JK. Bang JK, selamat sore. Halo Bang JK. Selamat sore Edo dan Feli.
Selamat sore Bang JK, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Cuaca baik ya, nggak hujan ya. Di Jakarta soalnya seharian hujan nih Bang JK. Ini sudah proses pemulihan juga. Masih Setelah berlangsung proses pemulihan. banjir bandang, walaupun ada beberapa kali hujan, tapi tidak menimbulkan banjir bandang susulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke. Tapi begini, apa namanya? Gimana? Walaupun tidak ada hujan, Mhm. ini di yang seperti yang mau kita bahas ini di Mm-mm. Kabupaten 50 Kota, Ya. tiba-tiba muncul lubang besar. Nah, Benar. itu dia. Tanpa ada hujan, tanpa cuaca jelek, tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 4 Januari sore 14 itu tiba-tiba lubang besar di lahan lahan milik warga. Mm-mm. Ini diameternya kalau ada yang memperkirakan sekitar 7 hingga 10 meter dengan Wow. kedalaman. Awalnya itu kedalaman itu diperkirakan 20 meter. Nah, pengukuran terakhir itu baru ditemukan 10 meter sampai ke bawah. Tapi belum bisa diukur apakah di dalam itu apakah di dalam itu ada aliran besar lubang besar lagi atau apa. Tapi sementara ini dalamnya itu sekitar 8 sampai 10 meter. Nah, ini dia nih. Ini kan seperti yang terlihat gitu ya, Detikers ya. Mm-mm. Fenomena ini menghebohkan warga tentunya. Isinya apa itu? Iya, isi Bang JK? air atau lumpur atau apa itu? Ya, ini dari penglihatan fisik secara ini sertifikasi air murni. Oh, Lumpur tidak ada tidak ada bebatuan, hanya air saja. Nah, air ini beberapa hari lalu sempat meluber di sawah. Tapi sekarang masuk lagi karena kondisi cuaca sudah mulai panas lagi begitu. oke. Sehingga airnya tertahan di dalam. Oke. Nah, Bang JK ini kabarnya airnya berhasiat katanya. Itu bagaimana ceritanya? Nah, sudah ada senyum-senyum dari Bang JK nih. Berhasiat maksudnya bagaimana nih? Apakah Boleh Bang JK dijelaskan? udah nyobain? sempat nyobain atau mungkin ngebawa airnya ke rumah? Enggak. Jadi ini yang sekarang mungkin menjadi fenomena di masyarakat, cenderung lebih cepat percaya terhadap hal-hal yang hanya tidak bisa dipertanggungjawabkan Mhm. baik secara medis maupun secara agama. Oke. Jadi masyarakat banyak sejak tahun minggu setidaknya sejak kabar ini tersiar, ini kemudian ratusan orang setiap hari datang ke lokasi ini Wow. dari berbagai daerah, dari bukan hanya dari 50 kota, dari Payakumbuh juga, dari Tanah Datar, bahkan dari Padang. Walaupun kondisi arus lalu lintas antara Padang menuju lokasi itu agak tersendat gitu. Oh, sampai bikin Iya. macet. Iya. Nah, tapi ini juga membawa dampak secara ekonomi, membawa dampak bagi masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat berjualan, Betul. tapi kepercayaan masyarakat. Karena ya mereka dikhawatirkan berubah menjadi sirik. Karena Oh. banyak yang percaya Mhm. bahwa ini bisa mengobati penyakit, sehingga mereka benar-benar mengambil air dari dalam itu lalu membawa pulang. Ada Oke. satu video yang sempat saya lihat viral, ada 2 perempuan, ada gadis muda baru saja mengaku lalu cobain airnya tidak jauh. Nah, ini memang dikhawatirkan ini jadi hal sesuatu yang tidak baik-baik di agama maupun secara medis. Karena kandungan airnya sendiri belum diketahui apakah mengandung bakteri atau E. coli begitu. Karena Iya. catatan terakhir hasil uji sementara dari Oh, sudah diuji. Baik. sudah diuji sementara dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas Situjo itu di Kabupaten 50 Kota itu, ini ada kandungan E. coli yang cukup berbahaya. Kan begitu. Oke.
Jadi berhenti dong warga yang ngambil air di sana. Masih tetap. Oh, masih tetap. Kan labnya berbeda, jadi ada yang percaya ini hasil di labnya, saya masih tetap seperti mereka jauh-jauh datang. Tapi Bang JK, Ah. ada potensi nggak bahwa besaran lubang itu akan melebar begitu? ya. Nah, ada. Jadi dari kemarin 2 hari terakhir ini tim dari Badan Geologi dan ESDM juga sudah ada sudah sampai ke lokasi melakukan penelitian kaji cepat. Jadi mereka sedang mengambil sampel tanah, sudah mengambil sampel bebatuan, dan itu juga mengambil sampel air di lubang besar ini. Nah, ini yang akan mereka kaji. 3 sampel ini sudah dibawa ke Jakarta tadi. Yang timnya sudah berangkat kembali ke Jakarta untuk mengadakan kajian dalam terhadap hal ini begitu. Oke. Baik. Biasanya sesuatu yang fenomenal, viral, ada namanya nih. Ini dinamain nggak nih? Dinamain nggak sama warga nggak nih sama setempat? warga sekitar nih? Yang ngasih tahu ini adalah air luluis. Jadi air sinkhole luluis. Oh, 50 air sinkhole Luluih di Oke. 50 kota ya. Iya, ntar di Google Maps sudah ada tuh ntar nih. Iya benar-benar, udah di-rate bahkan Udah ya. di-rate ya, Bang. Oke. Baiklah kalau begitu Bang JK, terima kasih banyak untuk laporannya. Sehat selalu di sana Bang JK, dan juga buat warga di sana jangan sampai buat ini ya jadi sirik tadi kata Bang Iya, JK ya, betul. malah jadi sesuatu yang diberhalakan gitu akhirnya. Jangan, benar. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu dan kita tunggu laporan-laporan yang lainnya nantinya ya. Betul sekali. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bang JK. Ya. Udah pernah ke Sumbar belum? Belum. You have to go there kalau suka sesuatu yang pedas. Oh, aku kan dari Manado. Oh iya. Pedas semua juga. Tapi Manado dan Padang tuh sama-sama pedas tapi beda sih tesnya. Beda pedesnya memang. Tapi kalau mau coba pedasnya lari pedas ke di betis atas ya. gunung, Pedas di betis pedas di ini betis ya. tuh. Sesaat lagi Detikers, habis ini kita akan ngobrol sama pelari ya. Yes, ini pelari beneran ya, bukan Pelari lari-lari dari kenyataan kayak gitu-gitu enggak, No, bukan no, no, no. ya. Habis ini Detikers di Sunset Talk-nya Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. And we are back, Detikers ya di Detik Ini adalah Sore. segmen paling ditunggu-tunggu sama Yap, Detikers. betul. Karena biasanya Sunset Talk itu kita hadirkan tokoh-tokoh yang jarang ditemui di layar kaca. Nah, Kita bawanya dari Gunung Kawi soalnya. jauh. Kita mau apa nih? Ngeri juga nih, bawa kembang apa dia kira-kira ntar? Enggak ya. Nah, tapi kan sebelumnya kita juga udah bilang kan, kita Betul. mau lari-lari kecil. Beneran disuruh lari lagi ntar kita nintar ya. Dua-duanya bukan pelari soalnya. Bener. Tapi semoga semangatnya bisa membawa kita lari lebih jauh Bener. untuk apapun tujuan Iya. kita di 2026 Karena ini. beliau ini Ah, lari udah keliling dunia. hitungan ininya ya. Iya, benar. Selain daripada literally keliling dunia Heeh. larinya, dan juga kalau dipanjangin semua Nah, total larinya juga udah nyampe muterin Mexico bumi. kali. Oh, udah muterin. Langsung aja kalau gitu kita ajak ngobrol ya. Ada Kakak Meli Junita. Halo. Selamat sore Kak Meli, welcome to Detik Sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah diajak untuk sharing Aish. bersama Sunset Talk. Kita yang makasih sudah mau mampir menerjang macet tendean Iya. ya sore-sore gini. Tapi Udah gitu lari, baju seru lari banget tadi. lagi. Lari enggak? Jangan dong, nanti dilombain. Jadinya jatuhnya ke sini jadi keringat jagung semua. Bener-bener kayak terlalu pelari Kak. Gitu. Terlalu pelari Kak, terlalu culture Kak. Nah, Kak Meli ini tapi bukan pelari culture, walaupun beliau sih ngakunya menyebutnya bukan pelari tua ya, alias pelari muda. pelari muda. Baru 7 tahun. Usia larinya. Usia larinya. Tapi capaiannya udah ngalang-ngalain yang larinya 20 tahun. Wah, aku pikir larinya 15 detik di Bukan dong bukan ya. Oke. Kak Meli mungkin sebelum kita banyak bahas soal ultramaraton yang di luar nalar itu, Mhm. mungkin boleh cerita dulu dari background Kak Meli sampai Yes. akhirnya menekuni lari, dan berapa lama tuh waktu itu belajar sampai lari yang intensif?
Jadi saya sebetulnya adalah seorang ibu rumah tangga. Oke. Oh. Yes. Literally ibu rumah tangga. Enggak juga Kerja sih. juga nggak? Ya, wirausaha. Oke, Oh, baik, oke. siap. Wirausaha, lalu pada saat itu awal lari 2018 cita-citanya mungkin seperti kebanyakan wanita pada umumnya ingin berusaha tampil lebih menarik. Baik. Oh, Nah, iya. pada saat itu berat badan saya masih 68 kalau nggak salah ya. Oke. Hampir 68. Kayak saya pengen kurus. Nah, jadi Oke. ya udah pada saat itu diajakin sama temen ikut lari 5K. Oke. Belum pernah lari. Langsung 5K. Langsung 5K. Nah, jadi pada situ tes dulu dong. Biasa habis dia daftarin 5K, kok baru lari 300-600 meternya napas udah Senin Kemis. Waduh, ngap ya. Udah kayak puasa, apalagi Puasa, pas lomba. Ternyata Iya. benernya pas lomba itu ternyata capeknya luar biasa. Right. Nah, tapi ternyata pas selama lari ketemu banyak temen Mhm. yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Tapi teman-teman ini walaupun belum pernah ketemu saya sebelumnya, kok akrab, kok menyenangkan. Oh. Nah, ternyata di sini saya menemukan dunia sosial yang baru, yang Oke. dimana tanpa mengenal batasan siapa Oke. sih lo gitu. Oke. Ya, akhirnya di sini saya coba deh lomba lari lagi ikut. Nah, tapi mau latihan yang lebih baik. Pada oke. saat itu belum berani ikut komunitas. Oke, ikut lari sendiri-sendiri dulu. Nah, terus mungkin ada temen yang lihat. Jadi ya udah ada temen 1-2 yang lari bareng diajakin komunitas. Ikutan lari bareng komunitas, ternyata seru dan akhirnya bisa lari ultra sampai Nah, hari ini. itu. Lari ultra Lari tuh ultra. berapa lama setelah lari yang Yang 5K? pertama itu. Jadi waktu 2018-2019 itu saya masih lari untuk happy-happy. Asik. Oke. Saya belum Lapi lari tuh. yang untuk Lapi. cari identitas. Oh, oke. Oke. Jadi saya pada saat itu 2018-2019 belum pernah lari ultra. Mhm. 2020 kita kena pandemi. Benar. Betul. Jadi nggak boleh kemana-mana kan, Iya. PSBB. Jadi pada saat itu kebanyakan teman-teman olahragawan saya pada larinya ke outdoor, olahraga outdoor, Mhm. ke gunung katanya. Oke. Nah, jadi kalau di gunung enak nggak usah pakai masker. Oh, Betul. iya. Segar gitu. Seger, menghirup udara bebas, Iya. jauh dari bahaya. Asal nggak sampai ke kawah ya. Jangan dong. Bahaya. Jangan dong, ntar semedi. Iya, Waduh. bener. Ntar bawa kembang nih kemari itu tadi ya. Lalu akhirnya 2020 ada yang ngajakin temen ikut kayak semacam trail tapi Oh. dapat sertifikat. Trail Oh. run. Oke. Nggak trail run juga, kayak Apa trail tuh? hike. Kayak trail. Lebih ke hiking Oke. dibanding running. Oke. Jadi pada saat itu ikut multiple trail hike. Oke. Jadi yang dihitung hanya uphillnya aja, downhillnya nggak Enggak. dihitung. Right. Oke. Ternyata pada saat ikut kayak semacam sebetulnya bukan lomba tapi semacam lomba ya, karena kita mengejar kayak challenge sertifikat siapa tercepat Oh. selama Oke. pada saat itu namanya Sembalun Seven Summit. Oh. Sembalun Seven Oh, Summit di Lombok waktu itu. di Lombok, benar di Sembalun itu mengelilingi pegunungan Rinjani. Jadi Nice. Gunung Rinjani dengan anak-anaknya Rinjani. Mhm. Nah, berapa waktu yang tercepat yang dibutuhkan untuk mengelilingi Sembalun Seven Summit, 7 summit di Sembalun Rinjani. Nah, itu ternyata saya dan satu teman wanita saya namanya Listia Nurina berhasil untuk menyelesaikan Sembalun Seven Summit ini dalam waktu 3,5 hari. Kok saya suka? Oh. Kok saya suka dengan multiple trail ini gitu. Walaupun capek harus berhari-hari olahraga dan Iya. seperti kita tahu Bukan malah Kalau- kapok ya? nggak kapok, justru aneh. Enggak emang. Justru adiktif. Justru adiktif, benar. And then? Nah, jadi pada saat itu loh kok suka walaupun capek tapi besoknya kok pengen olahraga lagi, pengen Wow. seperti ini lagi. Agak lain dia ya. Banget sih. Banget sih. Saya sih udah ke tukang pijet ya. Rebahan pasti. Malamnya pada Pijet pijit-pijitan. juga. Dan itu trail hike pertama kan? Trail hike Iya pertama, loh. benar. 3 hari. Iya. Benar. Jadi pada saat itu belum pernah yang lomba multiple days kayak gini. Oke. ya kan.
dan selanjutnya diajakin lagi nih sama temen, diracunin lagi ikut lomba lari 3 digit. 3 Apa digit tuh? apa tuh? Ratus Jadi berarti. kalau full maraton aja 42. 42,195 kilometer. Itu aja mungkin masih banyak teman-teman kita di luar sana yang bilang capek, Capek. Mei, Betul. ngapain Iya, lari 42 kilo full Iya, maraton. bener. Nggak ada kerjaan lu. Iya. Netflix kan di rumah ya. Iya, coba deh ngurusin anak Iya lagi, kembar. iya lagi. Nah jadi saya pas diajak, ini lombanya 3 digit, udah di atasnya 42, ditambah lagi harus ada angka 1 lagi di depannya, Iya. 100 kilo ke atas. Pada saat itu diajakin lari 150 kilo 150. di Larantuka Maumere. What's pop on your mind ketika ditawari lari itu? Apakah kayak gila lu ya? Atau kayak oke deh. Iya, seru nih Jadi- gitu Iya. kali ini ya. Jadi pada saat itu setelah ikut yang tadi multiple heeh. days trailnya itu pada saat bulan Oktober 2020 ikut ini ditawarinnya buat nanti bulan Januari tahun 2021 kan udah selesai nih katanya pandemi direncanakan 2021 udah selesai dan larinya juga di Larantuka Maumere pada saat Iya. itu dan untuk lomba lari amal pesertanya dibatasi jadi Nice. tidak banyak peserta yang diperbolehkan untuk ikut di lomba lari walaupun amal ini ya gitu karena masih Selektif lah. Keamanan masih ya. demi Ya. keamanan PSBB ini jadi oke, saya tertarik deh untuk coba ikutan ini dan ternyata di situ lomba 3 digit pertama saya dibilang lomba sebetulnya enggak ya karena sebalik lagi kan ini acara lari amal tapi berhubung ada peringkatnya pada saat itu walaupun tidak dijuarakan tidak ada kategori juara tapi ternyata saya bisa menjadi finisher wanita pertama tercepat No way. acara lari amal ini Si ultramaraton pertama kamu Ultramaraton ini Kak. pertama. Wow. 3 digit ultra. Kamu makan apa waktu itu sebelum lari Kak? Wah. Banyak sih beng-beng salah satu Coklat ya karena yang manis-manis Coklat, gitu ya. bener. Coklat, kopi dan lain-lain. nih. Latihannya berapa lama tuh waktu itu? Iya. Eh, mungkin karena saya sudah ada base Uh-huh, lari uh-huh. sebelum-sebelumnya 2018, 2019 sudah pernah full maraton, 2020 juga mungkin karena tubuh sudah terbiasa untuk Iya, olahraga iya. dan ketika akhirnya menyenangi juga kayak lari yang lama ini kita sebutnya ultra ya udah jadi suka nih kayaknya lari lama gini latihannya pun jadi sering lari yang weekly mileage-nya tinggi-tinggi jadi kayak di atas 80 kilo Buset. bahkan mungkin mencapai Ngalang-ngalain motor lu Mbak. Bisa jadi kurir. Iya, bener. kurir Iya. pakai Mohon maaf, saya kaki amazed banget loh ini. tapi Iya. Iya. jadi Wow. pada saat itu ya udah demi supaya bisa finish ini saya belajarlah untuk coba deh latihannya lebih serius, lebih dibenerin, Oke. ada periodisasi latihan, lalu juga ada ya kita strength training dan latihan yang lain-lain. Strength Oke. trainingnya apa? Ngangkat apa tuh kalau boleh tahu tuh biar kuat. Jadi kalau menurut opini saya kalau misalnya lari ultra ini nggak cukup kita hanya latihan buat cepet aja, tapi juga latihan buat stabil, Oke. latihan buat tetap tahan lama, tetap kuat. Nah jadi Tetap fit kalau gitu ya. benar tetap fit walaupun kita sudah berolahraga berjam-jam, Right. Iya. atau bahkan mungkin untuk jarak-jarak yang udah pernah saya ikuti yang berbelas atau bahkan puluhan jam. Oke. Nah, jadi latihannya itu juga harus core stability, Oke. lalu juga single leg stability, posterior chain-nya juga harus dilatih. Nah, seperti itu. Tapi sebentar deh, ini sebelum makin jauh juga, buat detikers yang mungkin belum paham soal dunia lari, ultra ini maksudnya apa nih? Lari yang kayak gimana sih sebutannya? Jadi Penjabarannya. lari ultra ini adalah Temannya nama lari Ultraman. Waduh. Bukan dong ya. ultra woman. Wow, wow. You are the woman Sambil that you gini are. gak sih? Ini Tawan umur. jadi kalau lari ultra menurut saya adalah lari di atas 43 kilo.
Oke, Ya, di atasnya karena maraton tuh di ya. atasnya maraton betul. Karena kadang kalau lari ultra sebetulnya jarak full maraton tuh 42,195. Tapi Mhm. kadang kan kita jarak suka lebih berapa Iya. ratus meter. Jadi Iya. lari di atas 43 kilo itu sudah disebut jarak ultra. Tapi kalau umumnya itu lari baru bisa disebut jarak lari ultra kalau sudah menyentuh angka 50 kilo. Oh, dan itu baru dia valid tuh ultranya dia tuh ya. Baru valid 150 tadi. Gokil cuy. Gila. Mohon maaf, 150 juga masih belum cukup panjang itu. Iya ya. Itu Ini ada lagi yang lebih ada tinggi lagi? dari itu capaiannya nih waktu Berapa? di UTMB ya Mbak ya. Di Spartathlon Iya, yang paling jauh. Spartathlon Iya. 176 km, is that right? 246 kilo 246 di Yunani Athena. Mbak, itu kayak storage handphone. Tapi ini di kilometer lari gitu ya. Bener, Orang bener. biasa mah gigabyte, ini kilometer. Buset. Bener. Elevasinya katanya lebih dari 10.000 meter lagi. Itu yang UTMB. Iya, Yang ini beda ya. Yes, Iya. kalau yang Spartathlon ini adalah lari ultra road marathon Heeh. mengelilingi kota berlari dari Athena menuju Sparta Wow. sejauh 246 kilo dengan elevasi kurang lebih 3.000-an meter di atas permukaan laut. Wow. Jadi ada naik gunungnya juga. Wow, itu tapi pemandangannya indah Pemandangannya indah banget. Itu pinggir ya. laut kan ya? Benar. Iya pinggir laut kota, ya. Athena kota dan Athena, Sparta, negara Yunani itu Iya. di pinggir laut. pinggir Benar. laut. Oh. Jadi anginnya lumayan Iya. kencang sih. Dingin kan waktu itu? Nah, Dingin gak? Malam. Oh Kalau malam larinya. siangnya panasnya luar biasa. Oh Oke. gitu. Oh ini ya. iya videonya. nih Pokoknya videonya 11-12 lah sama bawa Indonesia. bendera merah putih. Yes. Ih, gila ya. And she happened to be the first Indonesian woman Keren, tepuk yang tangan dulu. menjuarai Spartathlon ini, gila. Iya, Mbak, itu perasaannya ya kayak habis melahirkan tuh kayaknya tuh ya, kayak lega. Yang pasti detik-detik menjelang finish sih ya itu semua campur aduk sih seperti kayak lahir lagi sih. Iya kan? Iya. Berapa lama Merinding sih, Kak, sampai itu? nangis. Berapa lama waktu itu? Pada saat itu saya berhasil menempuh jarak 246 kilo Mhm. di Athena menuju Sparta ini selama 33 jam 45 menit. Wow, Kayak gitu tuh ada istirahatnya gak sih? Kurang dari 1 jam setengah. satu. Satu hari Satu setengah. hari. Kurang Iya. dari 1 hari setengah. Iya. Heeh. Itu ada istirahatnya gak Kak? Biasanya berapa lama istirahat dibolehin? Sambil lari dikasih makan apa gitu-gitu ya, ada ya? Yes, Ada Iya gitu kan? kan? Iya. Donat lah, apalah gitu. Jadi kalau lari ultra ini memang selain kita butuh kecepatan, butuh ketahanan, butuh konsistensi, kita juga butuh strategi. Nice. Nah, dan yang lebih spesifik lagi adalah kita butuh manajemen diri, di mana untuk berolahraga lari dalam jangka waktu yang lama ini kita harus tahu bagaimana mengatur strategi mental, Oke. strategi fisik, strategi mungkin ya itu strategi untuk mengendalikan yang tidak terduga, Iya. contohnya cuaca, makanan dan lain-lain. Oh, ini dia. Makanya pas finish kayak gitu reaksinya. Iya benar. Tapi butuh strategi finansial juga nggak Mbak? Karena kan kalau kita misalnya bilang tadi di awal ini adalah olahraga yang paling murah gitu kan. Tapi sementara Athenanya gak murah sih. benar, ya. ini aja vest-nya Thailand, tapi Iya. bajunya Dalamnya New New York. York. Nah, Benar. maksudnya sampai keliling dunia itu kan butuh strategi finansial dong, beneran. Ini mungkin bisa di-spill nih. Kayak gimana nih bisa sampai seperti itu gitu. Jadi memang awalnya ini kan saya berlari ya udah pokoknya kemana teman berangkat, kemana teman berangkat, kemana ada cerita lari yang seru, saya pengen pergi ke sana. Oke. Tapi lama kelamaan setelah mungkin saya udah mulai mengenal lari ultra, kan selain larinya yang jauh, ini juga butuh recovery-nya juga, larinya yang lama, recovery-nya juga lama. Otomatis kan butuh ini tadi yang disebutkan kan, strategi finansialnya juga yang rapi. Nah, jadi saya mulai larinya yang memang saya ada goals, ada tujuan. Oke. Nah, salah satunya ini yang saya pakai ini adalah finisher dari Chiang Mai Thailand by UTMB. Saya ikut kategorinya 100 miles pada saat itu tahun 2023. Saya berhasil finish menjadi salah satu dari top 10 wanita
finisher 100 miles pada saat itu yang ikut tahun 2023 di Chiang Mai, Thailand. Saya ikut ini walaupun saya harus jauh-jauh ke Thailand 10 atau 11 hari saya lupa di sana. Aklimatisasi dan ikut lombanya dan recovery-nya demi untuk supaya saya bisa berangkat ke UTMB buat Chamonix 2024 pada tahun berikutnya. Ya, jadi sekarang saya lari buat strategi finansialnya, lombanya diatur. Jadi enggak ikut yang lombanya ya tadi ikut asal temen pergi ikut pergi. Berarti strateginya cari temen yang benar. Cari teman yang benar dan cari sponsor yang Cari benar sponsor, juga ya. betul. Iya, tetap nyari sponsor juga kan kayak gitu-gitu ya. Ya, kalau misalnya kita bisa berjodoh dengan sponsor, tujuan untuk berlarinya sama dengan tujuan dari visi misi dari brandnya. Kenapa kita enggak coba untuk berkolaborasi? Benar. Tapi dengan tren lari makin kencang sekarang nih, makin mudah dong buat cari sponsor gitu-gitu buat lari. Atau gimana realitanya? Ya sebetulnya kalau misalnya dengan makin besar industri saat ini, industri lari saat ini harusnya semakin mudah ya. Amin. Harusnya semakin mudah. Di approach aja yang tadi coklat kamu sebut. Kita ntar kasih rekamannya Mbak. Terus kalau misalnya ngomongin challenge, maksudnya sebagai perempuan gitu ya. Kan kita mau dibilang terbatas, iya tapi enggak juga. Kita punya banyak mimpi. Tapi ya tantangannya juga mungkin, kan tadi dibilang kan ini dilombain tapi ada yang enggak, tapi ada challenge-nya, ada peringkatnya. Ya lawannya kan cowok juga gitu. Nah itu ada challenge tersendiri nggak sebagai wanita terus lari ultra, gimana ceritanya Mbak? Iya, jadi pada saat itu 2021, tadi kan saya baru pertama kali lari ultra kan tahun 2021 ya. Nah jadi 2021 begitu akhirnya saya ternyata menyadari diri bahwa saya lebih suka lari yang lama, lari yang jaraknya jauh, yang di atas 42 atau bahkan 50 kilo kali ya. Saya harus kayak larinya ya kalau bisa tidurnya di jalan. Iya ya. Wow, Ngeri juga. emang Literally beneran agak ya lain tidur sih. di jalan. Jadi pada saat itu memang ternyata kok saya lebih suka lari jarak jauh. Ya udah, saya ketika mendengar oh ini ada lari yang tadi di Spartathlon. Pada saat itu salah satu yang menginspirasi saya adalah Hendra Siswanto. Kohensis. Ya, Kohensis, dia adalah salah satu yang menginspirasi saya. Kohensis mau pergi ke sana, ikut Spartathlon, larinya susah karena sesuai dengan standar lari tentara Sparta pada zaman dulu. Iya betul. Lari selama 1,5 hari atau kurang lebih 36 jam menyampaikan permintaan darurat perang dari Athena menuju ke Sparta untuk menyampaikan ke tentara Sparta kalau kota Athena diserang. Ya. Itu sambil lari sambil bilang ini mataku, mata kiri mataku. Waduh, ada koreonya. Ketika Kohensis cerita itu, ya udah saya terinspirasi dan saya pikir kenapa wanita juga nggak bisa? Nice. Kenapa perempuan yang nggak bisa punya suatu cita-cita, pencapaian yang ya nggak hanya laki-laki aja yang bisa. Dimana ada Adam di situ ada Hawa kan? Bener. Walaupun waktu itu diawali oleh para tentara itu, tapi kan perempuan juga bisa gitu ya. Di situ motivasinya. Pengen kasih terobosan di situ ya. Pembuktian di situ. Jadi makanya pada saat saya berangkat ke Yunani, pada saat itu ketika saya akhirnya diterima kualifikasi 2022 ya 2023 dan sebetulnya sampai hari ini dan semoga sampai nanti saya ingin tetap membawa tagar #NoWomanIsLimited. Nice. Wah, saya harus tepuk tangan. Amen to that ya. No woman is limited. Jadi nothing is impossible also for women. Yes, Gak exactly. cuma buat satu gender doang ya. Iya. Dan tadi kita sempat nanya ya sebelum ini ya, udah punya berapa medali?
Jawabannya saya suka banget. Iya. Mau jawaban jujur atau setengah jujur? Aduh, kalau udah kayak gitu udah nggak usah next question aja mending. Iya, kita langsung. Oke, siap suhu. Tapi nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak diajarin sama Iya. Kameli. Ini mungkin kan tadi katanya kalau mau yang Spartathlon ya bilangnya ya. Ah. Itu ada kualifikasinya, ada seleksinya. Kita mau Benar. diseleksi itu. Wah, Kejauhan. tiba-tiba kita udah ngerasa kayak adek gitu ya, angkatan darat Boleh ya. nanti kita bisa ngobrol bareng Waduh, untuk bisa lolos seleksi Spartathlon Benar. bagaimana? Kata Kameli, lumayan nih ada temen bareng di sana ya. Benar. Saya mau megangin detik menitnya aja ntar deh ngeliatin deh. Nah oke kita mau ini stretching. Iya, Atau apa? kasih tahu kita apa namanya kesalahan-kesalahan pemahaman gitu Oke. yang orang sering salah Persepsi. pahami dan mau Kak Meli luruskan gitu soal lari. Lari. Karena misalnya saya nganggap lari itu kayak ini emang udah bukan olahraga buat gua aja, tapi orang-orang bilang semua orang bisa lari kok. Cuma masalahnya gua nggak ada kecocokan gitu sama Iya, olahraga iya. ini gitu. And also you. Yes of course. Coba Kak Meli kasih semangat buat kita bisa lari kok guys gitu. Iya, sebetulnya semua orang nggak punya kaki pun kan tetap bisa Ada, lari. iya, ada ada juga. kompetisinya untuk olahraga lari difabel kan. Gitu. Jadi as long as punya kemauan semuanya bisa lari. Yang paling gampang ya cukup keluar rumah karena walaupun lari di dalam rumah bete kali ya kalau misalnya lari Situ doang. ngelilingin meja makan 42 kilo kayak Atau bete di juga treadmill kali doang. ya. Benar. Ya, di treadmill juga boleh kalau misalnya lagi hujan kayak hari ini. Nggak apa-apa kalau misalnya ada treadmill atau misalnya lagi nge-gym. Ya tapi as long as kita ada kemauan, ya udah tinggal keluar ambil sepatu, tinggal mulai dari langkah pelan dulu, jalan 5 menit kemudian jalan cepet, 5 menit kemudian coba deh untuk cadence-nya diperbanyak, mulai lari dari cadence jalan mungkin sekitar 100 langkah per menit jadi 140, 150, lama-lama naik jadi 160. Udah deh dapet pace. Mungkin problemnya 7. adalah orang-orang tuh pengen langsung instan Benar. kenceng Iya. kali ya. Benar, Nggak mau yang bertahap ya. Benar, Iya. jadi harus bertahap dulu. Iya itu Itu tuh. Ada orang-orang yang nggak sadar diri emang Mbak Kak Meli. Dia langsung pengen ini lari di Boston. Iya. Kayak gitu-gitu. Benar. Atau mau ikut lari bareng saya 246 kilo lagi nanti Edo juga boleh. aja itu mah. Gue mah enggak, lo aja. 240, gue lari 2 kilo aja udah ngap. 240 meter oke gua. 240 meter sprint bisa gua. Hey. Nah itu si lari ini tuh kan ada katakanlah kita menyadari bahwa oh ternyata harus step by step gitu. Yes. Nih New Kids on the Block. Wow, pakai nada dong. Step by step. Terus kita udah lakukan itu tapi tetap nggak nemu tuh form lari gue kayak gimana sih sebenarnya biar bisa konsisten gitu, apa tips dari Kak Mei? Form lari yang benar, Yeah. form lari yang benar. Iya. Form lari yang benar itu sebetulnya relax. Biar bisa Oh. konsisten lama gitu ya. Yes, benar. Jadi sebetulnya yang paling gampang dari lari itu yang penting badannya relax dulu. Define kita- relax. Ya karena Yes. sih kalau relax tidur Kak. Jadi pada saat nanti Coba tunjukin. Coba relax. Coba. Kita sambil berdiri deh. Coba oke. Aku ingin mic-nya Kak Amelia di sini Kak. Iya, Sini, Kak. aku sini. Aku jadi wasit ya. Jadi Jadi wasit nggak tuh? relax tuh kayak gimana? Oke. Jadi pada saat kita mau lari, setelah kita warming up, biasanya kita kalau misalnya lari yang benar itu sebelum kita mulai lari ini kan kita memicu detak jantung kita kan untuk berdetak jauh lebih cepat, bisa Iya. 2 kali lipat atau bahkan lebih dari pada saat kita berjalan. Nah, jadi setelah kita warming up, detak jantungnya udah mulai ditingkatkan perlahan, ya kita mulai ya seperti form lari, angkat lututnya, lalu yang penting pundaknya nih relax, terus core-nya kita walaupun tegap, stabil, tapi jangan terlalu tegang. Jangan Oh. seperti kayak orang nahan kayak plank gitu, kayak Oh, iya. yes, kayak plank atau push up kan kita lebih nahan ya Iya. core-nya. Ini tetap relax. Harus ini ya, harus tegap ke depan gitu. Benar, kepala tegap tuh. ke depan
dan agak condong sedikit. Oh, gak Ya, Oh. condong sedikit. Nah, Oh, yang kayak konten-konten di FYP di TikTok kan? Asik. Gue lebih kayak, wait, pacu jalur nih gue. nah, lalu ya pada saat kita berlari, usahakan juga tangan kita seperti kayak kalau saya mengumpamakan tuh seperti kita mau ngambil sesuatu ya, kayak merogoh, kayak atau misalnya kayak kayuhan sepeda kayak gini, Mending dorong di ke belakang. kepal atau dibuka? Bebas. Karena tiap orang beda-beda stylenya. Oke. Kalau lagi gemes ya boleh seperti ini. Kalau misalnya lagi relax boleh seperti ini. Kalau anak sukanya ngepang-ngepang ya boleh seperti ini. Yang gini bisa Iya. berarti ya? Wih, lidahnya jangan lupa Kak. Kalau sambil Pasti ada tangan kayak foto you gitu. di depan. Oh iya benar. Pasti ada foto you di depan. Iya bener-bener. Velocity dong. Jadinya Kalau bener. posisi mendarat kaki gimana yang harus? Landingnya diusahakan kita jatuhnya di midfoot di tengah Midfoot. atau di bantalan telapak kaki kita. Di Oh. sini. Di Ya, sini ya? yes di tengah. Oh. Nah, jadi usahakan kita jangan jatuhnya ke belakang, Belakang. tumit atau misalnya kita Jinjit juga forefoot jangan. ke depan Oh. jinjit benar. Tapi kalau misal untuk memang yang foam larinya udah kebiasaan jinjit Heeh. juga nggak apa-apa. Oh. Cuman lebih baik dilatih bertahap pelan-pelan Mm-mm. untuk bisa ke arah foam lari yang benar. Untuk Oke. kedepannya menghindari cedera Cedera. yang berkepanjangan. Berarti ya itu ya, lari memang mudah, murah seharusnya, ya. Tapi juga butuh relaksasi. Kok relaksasi? Latihan Yes, sama yes. relax itu tadi. Itu ada latihannya ternyata ya? Benar, lari ada latihannya dan sekarang latihan lari di mana-mana tuh banyak. Yes. Kamu bikin kelas juga? Mudah-mudahan nanti kedepannya saya mau bikin yang resmi. Amin. Oke. Doakan ya. Didoain. Gue tiba-tiba kepikiran apa tau nggak? Gue pengen nyoba. Kak coba deh kalau ready set go gimana sih? Gitu dari yang gini. Kayak gitu juga gak sih? Set go. Gitu juga gak sih? Kan, kalau ultra Ya, itu kalau sprinter 100 meter. Oh, kalau ini enggak ya? Kalau lari ultra, yang penting relax dulu, cheer up dulu karena mau menghadapi 24-48 jam ke depan. Oh, lari terus. Nyantai berarti nih, pelari nyantai nih. tadi terakhir kali lari soal Oh, SMA ya. banget. Ready, set, go. Bener. Larinya begini lagi. Enggak, ke depan saya bener gitu. Anyway, Ya, terima kasih banyak Kak. Kak Meli, diingat-ingat nih namanya Kak Meli, seorang pelari ultra Indonesia. Dibilang pertama enggak, tapi apa ya, yang menorehkan sejarah Iya, juga iya, gitu. Di Spartathlon tadi namanya. Yes, pelari wanita Indonesia Pertama. pertama yang berhasil lolos kualifikasi Nah itu dan dia, finish di Spartathlon. gila, Ya. mantap. Apakah akan ikut Spartathlon lagi in the next Ingin occasion? salah satu resolusi 10 tahun ke depan saya juga Oke. jika Aha. tapi ada jikanya. Apa tuh? Jika sudah ada yang berhasil mengalahkan waktu saya. Karena sampai saat ini waktu saya belum So dipatahin. it's an invitation everybody Bos, for you to challenge her records ya. ngeri banget, Berarti ngeri banget. Kasih tahu Kak, mematahkan rekor ya, bukan sekedar finish doang ya. Yes. gokil. Saya Rekornya ingin kasih tahu ada dong. yang berhasil mematahkan rekor lari saya di Spartathlon kemarin tahun 2023. Catatan lari saya adalah 33 jam 45 menit. Saya lupa detiknya berapa, tapi kalau misalnya ada yang bisa lebih cepat lagi finisher baik perempuan ataupun laki-laki tahun 2026 ini ataupun tahun berikutnya, saya pasti akan tertantang Ikut untuk lagi. kembali Keren. berlari di sana lagi. Kan mencoba matahin rekor yang dipatahin itu ya. Benar Yes. juga. Gokil. Tadi kata Kak Meli ya kan 33 jam 45 menit, detiknya lupa, detiknya detik sore, nggak cuma Itu hore-hore. dia. Terbaik emang. Anyway, terima kasih sekali lagi Kak Feli untuk sudah Kak mampir Meli. di sore. Kak Meli kan? Oh, gue dengernya Kak Feli. Gue nggak lari Kak Meli soalnya. dan Kak Feli tentunya ya. Saya dikelilingi wanita-wanita hebat ini. Amin. Siapa tahu Good luck bisa ya. Kak Feli jadi pelari ultra juga. Wah. Kan tadi namanya udah disebut. Waduh Kak, makasih. Suaminya di rumah kayak Nggak, lo jauh. kata laki gue, lo lari aja tuh kejarin anak-anak lo tuh yang kembar itu. Ya udah kalau gitu. Thank you. Makasih sekali lagi. Tapi kita punya tugas tambahan tentunya untuk Ya. semua bintang tamu. Ngucapin tagline-nya detik. Tagline-nya betul. Kalau misalnya Detik kita bilang detik sore. nggak tentunya cuma hore-hore, nggak cuma hore-hore, dengan Nggak pose cuma lari. Ya. hore-hore. nggak cuma hore-hore, dengan pose lari.
Oke. Pose finish. Coba pose finish ya. Oh, pose finish. Gue pikir dia sambil lari out frame. Enggak ya? Pose finish aja. Pose finish ya. Oke, kalau gitu. Oke Detikers, terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini dari jam 3 tadi sampai ke jam setengah 6 sore lewat nih, kita nih udah di sini bareng-bareng semuanya. Terima kasih juga Kak Feli. Terima kasih ya Kakak Edo. Terima kasih Kakak Meli. Terima kasih juga sudah diundang ke Detik Sore. Iya, dan kita akan ketemu lagi besok tentunya dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore setiap Senin sampai Jumat. Saya Edward Rusmolakir pamit. Saya Feli Sumaiko pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay! Oh gitu.